Yang Mulia. Xiao Guizi. Tunggu sebentar. Obat ini. Obat ini perlu dikombinasikan dengan teknik pijat unik hamba. The film was Agar translated efektif. and narrated by M Media. Teknik pijat ini disebut spa. Ayah Kaisar ada di sini. Bagaimana hamba bisa memanfaatkan Anda? Xiaoning, mengapa tidak mencobanya? Jika Anda berani menggerakkan pedang ini sembarangan, saya pasti akan menebas Anda. Ayah Kaisar. Titik ini adalah lokasi. Dan Tian Putri Mahkota. Obat ini membutuhkan teknik pijat unik hamba. Agar efektif. Jika tidak, energi obat akan stagnan. Dan Putri Mahkota akan sulit untuk hamil. Xiaoning, bagaimana perasaanmu? Baginda, saya merasa jauh lebih baik. Yang Mulia, Anda sebaiknya tetap memikirkan baik-baik bagaimana menghadapi Yan Song yang memegang kekuasaan besar di istana besok. Yan Yingying adalah putri kesayangannya. Hamba punya cara sendiri untuk menghadapi Yan Song. Putra Mahkota, Anda saat ini mengawasi negara. Anda bertanggung jawab atas masalah yang Anda sebabkan. Putra Anda menerima perintah Istana Kekaisaran mengenai gaji dan jatah militer, masalah penggalangan dana. Bagaimana pendapat Anda, para menteri yang terhormat? Mengirim selirian ke hukuman mati. Rakyat ibu kota, semua menyebut Anda tidak kompeten. Apakah Anda, menteri yang terhormat, berpikir bahwa membunuh kaisar yang berkuasa dan putra mahkota adalah masalah sepele? Ini pasti kesalahpahaman. Semua orang tahu, selirian telah berhati mulia dan dermawan sejak kecil, memiliki kebajikan dan integritas. Bagaimana mungkin dia melakukan sesuatu yang begitu tidak masuk akal? Hamba percaya bahwa putra mahkota ini buta dan melihat dengan salah. Malam yang gelap itu remang-remang, sangat mungkin telah melihat dengan salah. Satu-satunya wanita di istana yang berlatih seni bela diri adalah selir Xiao yang telah dilengserkan. Hamba percaya bahwa upaya pembunuhan ini pasti karena wanita ini menyimpan dendam, berani mencari balas dendam. Dia harus segera dieksekusi untuk mencegah masalah di kemudian hari. Apa yang Perdana Menteri Yan pikirkan? Selir Xiao memang sangat mungkin sang pembunuh. Yan Song, Perdana Menteri Utama Daxia. Rakyatku yang terhormat, semua melihatnya seperti ini. Kalau begitu, tunjukkan buktinya, agar yang mulia ini bisa melihat dengan baik. Putra Mahkota, ini buktinya. 32 pejabat istana telah bersama-sama mengajukan petisi. Kami, hamba-hambamu, semua percaya bahwa upaya pembunuhan itu pasti dilakukan oleh selir Xiao yang kejam itu. Yang mulia harus menghentikan selir Xiao untuk tidak secara pribadi pergi membebaskan selirian dan meminta maaf kepada selirian. Jangan padamkan hati para pejabat istana yang tulus dan setia. Kami memohon yang mulia menghukum mati selir Xiao dan meminta maaf kepada selirian. Satu nama saja bisa dianggap bukti. Nama-nama semua pejabat. Apakah yang mulia akan menginterogasi semua pejabat? Kalau begitu, nama putra mahkota ini apakah lebih penting daripada semua pejabat? Tentu saja. Yang mulia ini percaya dia berkolusi dengan musuh dan berniat memberontak atas nama putra mahkota ini. Jika tidak ada yang lain, sidang dibubarkan. Dia sebenarnya melindungi saya. Permaisuriku tercinta. Perut bagian bawahku sangat panas dan keras. Ini adalah akibat dari menikmati selirian. Racun pesona mulai bereaksi. Permaisuriku tercinta, cepat bantu aku detoksifikasi. Yang Mulia, demi keamanan, biarkan saya mentransfer sebagian kultivasi saya kepada Anda. Mohon, Yang Mulia, tanggalkan pakaian Anda. Saat mentransfer kultivasi, hambatan eksternal harus dikurangi. Hal baik seperti itu ada. Kamar tidur Istana Timur. Yang mulia, tabib istana mengatakan selir Xiao untuk memindahkan kultivasi kepadamu, menguras sejumlah besar energi vital, mungkin menderita penyakit serius. Jika dia ingin pulih, bisa memakan waktu lebih dari setahun. Dia masih belum bisa bangun dari tempat tidur sekarang. Pergi, carikan aku tabib kekaisaran terbaik. Aku ingin selir Xiao memulihkan kesehatannya secepat mungkin. Ya.
Mereka benar-benar berani menyerbu penjara, di mana komandan pengawal kekaisaran. Bunuh mereka semua untukku. Ya, Yang Zhu, orang suci wilayah barat. Selir Xiao. Selir Xiao, cepat bangun. Yang Mulia diserang di penjara surgawi dan dikepung ketat. Di mana Yang Mulia? Selir Xiao, cepat ikut denganku. The film was translated and narrated Siapa by Anda? M. Media. Santa dari kultus Ming wilayah barat, Yang Zhu. Saya tidak menyangka pakar nomor 1 di dataran tengah akan selemah ini. Cukup membuang-buang dupa naga mabukku. Apa yang Anda tertawakan? Satu-satunya dupa naga mabuk di dunia digunakan pada tubuhku. Maka Yang Mulia Putra Mahkota akan aman. Anda gila. Apakah Anda tahu Anda akan menghadapi apa? Yang Mulia Putra Mahkota, dia baik-baik saja. Istana Naga Kekaisaran. Yang Mulia, ini tidak baik Yang Mulia. Putri Xiao, dia hilang. Cepat cari itu. Gerbang Istana Kekaisaran. Orang-orang Dazia bertemu untuk pertama kalinya. Saya Wanyan Guek utusan Dajin. Keluar dari Dazia. Keluar dari Dacia. Jangan khawatir, semuanya. Hari ini, saya, Dajir, secara khusus memberi Anda. Siapkan untuk pertunjukan yang bagus. Kalian orang Han, mengaku sebagai bangsa yang bertika. Biarkan saya tunjukkan hari ini, Putri Agungmu. Betapa tidak tahu malu, bersetubuh dengan seorang pria di depan umum. Omong kosong. Omong kosong. Langkah selanjutnya, silakan nikmati, orang-orang Dazia. Porno langsung. Praktik yang kejam. Ya Tuhan, putri ini sangat cantik. Aku dengar, masih belum berpengalaman. Aku akan mencari seseorang untuk membantumu hari ini. Nikmatilah dengan baik. Selamat bersenang-senang. Pangeran tidak berguna itu. Apa kau tidak akan memecatku? Aku memakai topi hijau hari ini. Renyahlah. Secara langsung. Kalian semua, ingatlah. Yang Mulia, saya telah mempermalukan Anda. Apa yang perlu ditakutkan? Aku adalah utusan Dajin. Mari kita lihat siapa yang berani mengganggu urusanku. Teruslah. Orang ini adalah putra mahkota. The film was Bawa dia translated kemari and padaku. narrated by M. Media. Tahan pedangmu. Seseorang membunuh lagi. Xiaofan, Xiaofan. Yang Song. Aku berani membunuhnya. Beranikah kau memberontak? Aku tidak akan berani. Perdana Menterian, apakah ada hal lain? Tidak ada apa-apa. Jika tidak ada, minahlah. Ketika Yang Mulia ini menangani masalah, para pengamat, mundurlah. Apakah ini masih putra mahkota yang pengecut, mesum, bodoh itu, untuk benar-benar memiliki sisi yang kejam, pembunuh? Dia di depan Perdana Menterian, membunuh Yan Shifan. Ini benar-benar tontonan yang menarik, bukan? Aku adalah Wanyan Guek utusan Dajin. Putra mahkota, kau membunuh rakyatku. Bukankah kau harus memberiku penjelasan? Yang Mulia, mohon pertimbangkan kembali. Anda tidak boleh, demi saya, membahayakan urusan penting militer dan negara. Kau menyakitiku sedikit saja itu sama saja. Memberiku pelajaran. Sebaiknya kau cepat berlutut di hadapanku, bersujud dan meminta maaf. Maka aku akan mewakili Dajin dan mengampuni kalian sekelompok orang Han yang tidak berguna. Apa yang kau lakukan? Tentu saja, itu untuk membunuhmu. Karena menghina dasiaku. Karena menghina rakyatku. Aku akan membunuhmu. Tentu saja, itu tidak akan hanya butuh satu serangan. Apakah ada rakyat jelata bersama dengan Yang Mulia ini? Bantai bajingan seperti anjing ini. Dia berkata bahwa di dasiaku yang luas, tidak ada yang berani menyentuhnya. Hari ini, aku akan memberitahunya di sini. Dari Yang Mulia ini sendiri. Hingga rakyat jelata dasiaku. Tidak ada satupun yang pengecut. Jika dia bertarung, aku akan bertarung. Jika dia bertarung, aku akan bertarung. Jika dia bertarung, aku akan bertarung. Kau tidak bisa. Jika kau membunuhku,
Dejinku akan membantai kalian. Seperti babi. Dan kau masih bilang aku tidak bisa. Seseorang. Seret dia ke bawah. 1000 sayatan. Ingat, jangan sampai kurang 1 sayatan pun. Pergi. Rakyatku. Siapapun yang menyinggung dasiaku akan dihukum, tidak peduli seberapa jauh. Akan dihukum, tidak peduli seberapa jauh. Akan dihukum. Akan dihukum. Apakah ini masih putra mahkota yang asli? Memiliki putra mahkota seperti itu adalah berkah bagi Dacia saya. Kediamannya. Beraninya dia secara terbuka membunuh putra tunggal Perdana Menterian dan bahkan secara terbuka mengeksekusi utusan Dajin. Dia memiliki keberanian seperti itu. Dia tidak menganggap Perdana Menterian atau orang Dajin dalam pandangannya. Lapor, intelijen hari ini dari Istana Timur dan Kaisar telah disampaikan. Sekarang, banyak Kasim di Istana Kekaisaran adalah orang-orangku. Selagi Xiao Ning lemah, aku akan menyuruh seseorang membunuhnya malam ini. Istana tempat ayah dan anak tidak berguna itu tinggal adalah seperti halaman belakang Perdana Menterian, sepenuhnya di bawah kendali. Putra mahkota yang tidak berguna adalah seperti babi di kandang bodi Perdana Menterian, bisa dipermainkan sesuka hati kita. Aku akan membunuh jalang itu dulu, dan perlahan mempermainkan putra mahkota yang tidak berguna itu. Aku ingin dia berlutut dan mengirim Yingying kembali padaku, membuatnya menyesali hidup ini, datang ke dunia ini. Kamar tidur Istana Timur. Qin Xiao sialan ini berani memaksaku memakai pakaian cabul dan terbuka seperti ini. Jika bukan karena Yang Mulia putra mahkota, saya khawatir. Saya sudah lama terlalu malu untuk hidup di dunia ini. Kau adalah wanita yang mulia ini. Siapapun yang menyentuhmu akan mati. Kau. Pergi ambilkan obat untuk selir Xiao. Berlutut dan bawakan kemari. Jika setetes pun tumpah, pangeran ini akan mencincangmu menjadi berkeping-keping. 360 sayatan. Tunggu apa lagi? Bersujud dan mohon selir Xiao untuk meminum obatnya. Tolong, selir Xiao minum The film was obatnya. translated and narrated Kemarilah, by M aku akan Media. menyuapimu. Yang Mulia, saya akan mandi dan berganti pakaian terlebih dahulu. Ambil ini. Yang Mulia, saya memiliki bukti kejahatan ayah saya di tangan saya. Jika Anda tidak membunuhku, saya akan memberikan semuanya kepada Anda. Hari ini mereka ingin membunuh Anda dan selir Xiao. Itu tergantung pada ketulusanmu. Ada apa? Yang Mulia, selir ini sudah siap. Siap. Setelah kecantikan es ini diselamatkan olehku, dia akhirnya akan mencair. Ruang belajar Istana Timur. Hamba ini menghormat kepada Yang Mulia. Singkirkan formalitasnya. Tabib Ajaibli, bagaimana keadaan selir Xiao? Hamba ini menggunakan teknik spiritual berusia 1000 tahun ini, dilengkapi dengan akupuntur, bisa disembuhkan dalam 3 hari. Baik. Sangat baik. Baguslah selama selir Xiao baik-baik saja. Mohon maafkan hamba ini, karena berbicara terus terang. Selir Xiao baik-baik saja. Hanya saja Yang Mulia putra mahkota. Hamba khawatir. Tabib Ajaibli, bicaralah dengan bebas. Hamba khawatir waktu Anda terbatas. Desas-desus mengatakan putra mahkota kejam dan tidak manusiawi, dan cabul secara alami. Melihatnya hari ini, dia jelas seorang penguasa bijak yang baik hati dan berbudi luhur. Desas-desus itu memang salah. Hamba ini masih perlu memeriksa denyut nadi Yang Mulia, untuk memastikan lebih lanjut. Melapor kepada Yang Mulia. Yang Mulia telah diracuni oleh sejenis racun aneh bernama pembunuh 100 hari. Aroma racun ini memikat. Jika dihirup terus-menerus selama 100 hari, seseorang bisa jatuh ke dalam koma jangka panjang dan melemah dari hari ke hari. Tabib Ajaibli, apakah Anda punya solusi? Hamba ini kebetulan memiliki penawar untuk racun ini. Hanya perlu diminum 3 kali dan akan berangsur pulih. Pastilah wanita beracun itu tidak diragukan lagi. Tepat waktu untuk membalikan rencananya melawannya. Keterampilan medis Tabib Ajaibli memang luar biasa. Hari ini, kau adalah kepala rumah sakit kekaisaran. Hamba ini berterima kasih kepada Yang Mulia. Kamar tidur Istana Timur. Pembunuhan yang disebutkan terakhir kali. Tentang apa itu? Yang Mulia,
Ampuni hidupku. Selir tercinta. Kau berpikir seperti ini, cukup untuk meredakan kemarahan yang mulia ini. Tarian striptis yang kuperintahkan seseorang untuk mengajarimu terakhir kali. Kau sudah mempelajarinya sekarang, kan? Juga, kau harus memanggilku apa? Bagaimana aku mengajarimu sebelumnya? Yang mulia. Ini adalah selir rendahan ini. Ayah, Lakukanlah. Aroma tubuh selir tercinta sangat memikat. bagus selama yang mulia menyukainya. Aroma tubuh yang Anda sukai adalah racun Anda berusia 1000 tahun. Saya telah mengumpulkannya selama bertahun-tahun. Meracuni Anda. Segera. Anda akan keracunan dan pingsan. Istana Timur pasti akan kacau. Itu akan menjadi kematian Anda. Mata-mata dan rencananya. Bagaimana jika mereka bokok kepada Anda? Hanya Anda, sampai yang sekarat ini. Perjuangan terakhir. Kediamannya. Perdana Menteri Yan, berita datang dari istana. Putra mahkota sampai itu. Sepertinya tahu kita akan membunuhnya. Tidak apa-apa. Orang-orang Dajin sudah bersiap untuk mengirim pasukan dan akan segera menyerang. Berita ini cukup untuk membuat putra mahkota yang tidak berguna itu mengompol di Balai Emas. Si tidak berguna itu akan segera di Balai Emas, berlutut dan memohon kepada Perdana Menteri Yan. Perdana Menteri Yan, mohon cepat redakan hubungan dengan orang-orang Dajin. Mereka yang menyinggung Dazia, tak peduli sejauh apa, akan dihukum. The film was Pernyataan ini sungguh translated konyol. and Apakah dia narrated bahkan by layak? the Yang mulia media. putra mahkota tiba. Salam kepada Yang Mulia Putra Mahkota. Bangunlah. Apakah ada di antara menteri-menteri kesayanganku yang ingin melaporkan sesuatu? Maju. Hamba ingin di Balai Emas, di hadapan semua pejabat, untuk mengecam keras perbuatan jahat pengkhianat bangsa. Siapa yang dimaksud oleh Sekretaris Agung Shao? Orang yang ingin hamba kecam keras adalah tepatnya Yang Mulia Putra Mahkota. Sekretaris Agung Shao, mengapa Anda tidak berbicara? Hamba dengar Yang Mulia Putra Mahkota demi selir yang diabaikan Xiao Ning justru membunuh putra Perdana Menteri Yan di jalan dan juga utusan Dajin. Sekarang, laporan dari garis depan mengatakan Dajin sangat marah dan berniat mengirim pasukan ke selatan. Jadi apa? Belum lagi putra hamba dianiaya. Sekretaris Agung Ande mengandalkan penyerahan wilayah dan pembayaran ganti rugi dan perjanjian yang melibatkan pengiriman wanita, senjata, dan zirah untuk nyaris mencapai sedikit kedamaian. Putra mahkota tidak hanya menolak untuk menandatangani. Sekarang, dia justru menghancurkan situasi damai ini. Putra mahkota menempatkan keselamatan bangsa di bawah seorang wanita rendahan yang sungguh tidak setia dan tidak berbakti kepada Yang Mulia dan kepada rakyat serta Menteri Dasia adalah tidak manusiawi dan tidak adil. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menjadi putra mahkota bupati? Hamba memohon agar titah telang ini dikeluarkan dan jabatan putra mahkota dihapuskan. Sungguh pernyataan yang tidak setia dan tidak adil. Sekretaris Agung Shao benar-benar pantas disebut sebagai seorang suci moral, penjaga. Hadirkan. Bawa semua anggota keluarga wanita dari rumah tangga Sekretaris Agung Shao, sita semua kekayaan mereka, dan kirim mereka semua kepada orang-orang Dajin. Pertama, biarkan orang-orang Dajin tenang dengan baik. Anda, Orang-orang Dajin tenang, dan secara alami, mereka akan menarik pasukan mereka. Sekretaris Agung Shao, ini adalah perbuatan baik yang bermanfaat bagi bangsa dan rakyat. Sekretaris Agung Shao, pasti setuju sepenuhnya, kan? Benar. Aku baru ingat bahwa Sekretaris Agung Shao sangat terampil memainkan Xiao. Mengapa Anda tidak pergi ke tempat orang-orang Dajin bersama saat mereka bermain-main dengan para wanita dari keluargamu? Sekretaris Agung Shao bisa berada di samping mereka, memainkan Xiao untuk menambah kesenangan. Bagaimana menurut Anda? Kim Zil, beraninya Anda melakukan hal seperti itu dalam buku sejarah. Anda pasti akan terkenal buruk selama 1000 tahun. Jadi apa? Penjaga, segera bawa anggota keluarga Sekretaris Agung Shao, tangkap mereka semua, dan kirim mereka semua kepada orang-orang Dajin. Apakah Sekretaris Agung berpikir untuk berkontribusi The film kepada was negara? translated Terlalu and bersemangat? narrated Atau by apakah itu M-Media. semacam kebiasaan? Yang Mulia, jangan. Bagaimana? Kau juga tahu, mengirim uang dan gandum kepada orang lain, itu salah. Ya, ini adalah salah ucap hamba. Takut sebelum bertarung, mengirim uang dan wanita untuk memohon perdamaian, bahkan tidak sebaik seorang Kasim. Bagaimanapun, itu milik orang lain. Wanita, uang, dan gandum, kan mudah berbicara jika bukan kau yang menderita. Bubarkan sidang. Perdana Menteri Yan, sampai ini sudah keterlaluan. Ada kabar baik. Perdana Menteri Yan, kabar baik apa?
putra mahkota yang tidak berguna itu akan segera diraja dan jatuh koma. Pada saat itu, Istana Timur pasti akan. Kaisar yang sakit parah memiliki selir kekaisaran di sana. Apa yang kita lakukan nanti, mereka tidak akan pernah tahu. Bagus. Sangat bagus. Aku akan mengguliti dan mencabut uratnya, memenggal kepalanya, dan menggantungnya di gerbang kota. Biarkan semua orang tahu tindakan bodohnya. Sekretaris Agung Shao, Anda bisa memperhatikan sesuai keinginan Anda. Perubahan di istana. Saat itu, kita bisa mengambil mayatnya dan putranya, dan mengirimkannya kepada orang-orang Dajin. Sangat bagus. Pada saat itu, Dajin pasti akan memberi hadiah besar kepada Perdana Menteri Yang dan aku. Putra mahkota yang tidak berguna itu, kematiannya sudah dekat. Aku akan menghubungi Dajin sekarang untuk mendapatkan sekelompok prajurit elit untuk memberontak dan memaksa turun tahta. Aku akan mengambil seluruh keluargamu, mengirim semua wanita ke rumah bordio, dan para pria, menubiri mereka semua menjadi Kasim. Kamar tidur Istana Timur. Selir kesayanganku, hal-hal yang kuminta kau siapkan. Apakah sudah siap? Mereka sudah siap. Bagus. Kalau begitu, mari bersiap untuk memulai pertunjukan. Yang mulia, apakah kita benar-benar tidak perlu mengirim lebih banyak pengawal kekaisaran untuk menjaga Istana Timur kita? Hanya kita berdua. Ini benar-benar terlalu berisiko. Tidak berisiko. Bagaimana lagi mereka bisa dengan mudah jatuh ke dalam perangkap? Terlebih lagi, kita punya senapan di tangan. Bahkan jika mereka punya lebih banyak orang, itu tidak akan cukup. Yang mulia, mengenai senapan penembak jitu ini, Anda begitu percaya diri. Keahlian selir ini belum pulih. Saya hanya bisa melawan 10 orang sendirian. Kau akan segera tahu kekuatan senapan ini. Lihatlah apa yang disebut serangan pengurangan Binanse. Setelah produksi senapan meningkat, aku juga ingin membangun sebuah unit pasukan khusus. Pasukan khusus. Yang mulia berbicara omong kosong lagi. Senapan ini, saya benar-benar tidak bisa melihat kekuatan membunuh macam apa yang dimilikinya. Ini terlalu berisiko. Biarlah, malam ini saya akan melindungi Yang Mulia Putra Mahkota dengan nyawa saya. Saya akan gila bersamanya kali ini. Selirian. Malam ini, aku ingin kau dengan benar melayani Putra Mahkota ini. Yang Mulia Putra Mahkota, hamba sedang datang bulan hari ini. Benar-benar tidak nyaman. Peduli padamu. Yang Mulia Putra Mahkota, Yang Mulia Putra Mahkota, ada apa? Cepat panggil tabib istana. Yang Mulia, ada apa dengan Yang Mulia Putra Mahkota? Apa yang terjadi hari ini tidak boleh bocor. Jika tidak, jangan salahkan saya jika saya tanpa belas kasihan. Yang Mulia, Anda cepat pergi. Bajingan tidak berguna. Malam ini adalah hari kematianmu. Istana Naga Kekaisaran. Sesuai dugaan Yang Mulia, selir racun ini memang pergi melapor kepada pejabat pengkhianat itu. Selain itu, perintah datang dari pihak Baginda, mengatakan mereka ingin mengganti penjaga di Istana Timur. Mereka ingin memindahkan semua pengawal kekaisaran yang sekarang. Sepertinya Yang Song ada di istana, dan memang memiliki dukungan. Dengan kekuatan seperti itu, statusnya tentu tidak rendah. Tidak heran dia bisa membuat ayah kekaisaranku dalam kegelapan, sama sekali tidak menyadari masalah ini. Seseorang yang bisa menipu Baginda, pasti seseorang yang dekat dengan Baginda. Semuanya berjalan sesuai rencana. Berita tentang aku yang diracun dan jatuh pingsan, sebarkanlah. Sesuai keinginannya, pengawal kekaisaran Istana Timur. Jika mereka bisa dipindahkan, biarkan mereka dipindahkan. Hanya kita berdua, cukup untuk menghancurkan semua lawan. Ya. Yang Mulia, apakah Anda yakin tidak perlu mengatur orang untuk melindungi Anda? Xiao Hui dan Yan Song ini, sangat mungkin mereka berkolusi dengan orang-orang Dajin. Kekuatan di tangan mereka tidak bisa diremehkan. Keahlian hamba belum pulih. Saya khawatir akan sulit untuk melindungi Anda sepenuhnya. Tidak perlu khawatir. Jadikan Istana Timur mangsa yang tidak terlindungi, maka para serigala secara alami akan tergoda. Ya. Jika hamba hidup, saya pasti tidak akan membiarkan Yang Mulia terluka. Kediaman Yan. Perdana Menteri Yan, apakah Anda yakin putra mahkota yang tidak berguna itu akan mati malam ini? Benar-benar yakin. Bagus. Saya sudah mengatur orang-orang dengan alasan pergantian penjaga untuk memindahkan pengawal kekaisaran Istana Timur. Saat ini, Istana Timur kosong. Anda harus memanfaatkan waktu ini. Pihak kaisar semuanya adalah orang-orang saya. Dia tidak akan mendengar berita apapun. Lapor. The film was translated and narrated by M. Putriku Media. sudah mengirim pesan rahasia.
putra mahkota telah diracun dan jatuh pingsan. Dia memuntahkan 3 liter darah di depannya. Dan pengawal Kekaisaran Istana Timur juga, sesuai pengaturan Anda, telah dipindahkan. Ruang belajar Istana Timur. Yang Mulia, ada apa? Xiao Hui sialan ini. Sebagai menteri istana, dia berani menyembunyikan bencana banjir, menyebabkan ratusan ribu rakyat jelata kehilangan tempat tinggal, tanpa ada yang membantu mereka. Jika bukan karena pengungkapan Yu Qian, aku khawatir aku masih akan tetap dalam kegelapan. Yang Mulia, ini masalah besar. Jika tidak ditangani dengan benar, paling tidak, ketidakpuasan rakyat akan memuncak. Paling buruk, itu bisa memaksa korban bencana untuk memberontak. Yang Mulia, berita buruk, Yang Mulia. Ada apa? Di luar gerbang istana, sejumlah besar korban bencana dan rakyat jelata telah berkumpul. Mereka telah mengepung gerbang istana, mengatakan mereka ingin bertemu Yang Mulia. Mereka juga mengatakan beberapa hal yang tidak menyenangkan. Hal-hal apa? Mereka berkata, putra mahkota tidak kompeten dalam memerintah dan ingin Anda turun tahta. Segera buka lumbung dan distribusikan gandum. Dirikan pos bantuan bencana dan distribusikan bubur di gerbang kekaisaran. Aku, putra mahkota, tidak akan membiarkan satu orang pun di wilayah ini mati kelaparan. Yang Mulia bijaksana. Benar. Suruh Yu Qian menemuiku. Ya, Melapor kepada Yang Mulia. Situasi saat ini yang disebabkan oleh bencana banjir ini. Selain Xiao Hui dan yang lainnya menyembunyikan kebenaran, ada juga masalah terbesar yang membutuhkan penyelesaian mendesak. Jika tidak diselesaikan dengan benar, itu bisa menyebabkan kerusuhan sipil dan memaksa korban bencana untuk memberontak. Korban bencana adalah yang utama. Untuk mendaftar mereka satu persatu. Pertama, ada kekurangan gandum di kota. Para pedagang gandum kaya itu membiarkan gandum membusuk di gudang mereka. Tidak bersedia menjualnya. Ini semata-mata untuk tujuan menjual dengan harga tinggi. Bagus. Aku ingin melihat seberapa kuat dukungan di balik ini sebenarnya. Keluarkan perintah. Istana Timur akan mengadakan perjamuan. Suruh semua pedagang gandum kaya di kota ini menghadiri perjamuan. ya, Biro Gandum. Prefak. Rencana Anda benar-benar berhasil. Bulan ini, kami hanya menjual setengah jumlah gandum dibandingkan dengan bulan normal. Namun dari para korban bencana, kami telah menghasilkan uang 3 kali lipat. Tentu saja, mereka tidak ingin mati kelaparan. Jadi mereka harus patuh mengeluarkan uang untuk membeli dengan harga tinggi. Namun, Prefak, putra mahkota sedang mengadakan perjamuan dan mengundang semua pedagang gandum untuk hadir. Saya khawatir perjamuan ini bukan perjamuan yang baik. Abaikan dia. Putra mahkota apa? Dia tidak punya kekuasaan sama sekali. Anda bekerja untuk tuan saya, Perdana Menteri Yan. Apakah dia berani menyentuh Anda? Ya. Siapa di dunia ini yang tidak tahu bahwa di Dazia, Perdana Menteri Yang adalah orang yang memegang kendali. Ruang belajar Istana Timur. Yang Mulia, perjamuan yang Anda siapkan, para pedagang gandum ibu kota itu, semuanya mencari alasan untuk menolak. Mereka tidak mau datang. Mereka berani menolak undangan putra mahkota. Siapa yang memberi mereka keberanian seperti itu? Hamba Anda sedikit bertanya. Mereka berkata jika Tuan Lian, gubernur ibu kota, dan pedagang gandum terbesar, Sushi tidak menjawab. Mereka benar-benar tidak berani datang. Sepertinya begitu. Di mata mereka, hanya gubernur ibu kota dan Zushi. Aku adalah pangeran. Tidak di mata mereka. Yang Mulia, ini Liang Ye, gubernur ibu kota. Dia murid Yan Song. Saya pikir jika tidak ada Yan Song, pendukung mereka, beri mereka 10 keberanian. Saya khawatir mereka tidak berani menyinggung Yang Mulia. Bagus. Kalau begitu aku akan pergi dan bertanya secara langsung. Putri Xiao, ikutlah denganku. Biro Gandum. Terima kasih atas kesempatannya. Kami, para pedagang gandum, hanya dalam beberapa bulan menghasilkan uang untuk 10 tahun. Tidak masalah. Selama hama bencana alam ini bisa bertahan lebih lama. Mereka semua sedang makan. Yang Mulia, Kau tidak bilang kau tidak enak badan. Tidak bisa pergi ke perjamuan di Istana Timur. Mengapa kau minum di sini? saya memberikannya kepada Bozu, membawa obat ajaib, menyembuhkannya. Tidak. Yang Mulia, ini mungkin terlalu luas. Punya waktu ini.
Lebih baik lebih peduli pada mereka. Korban yang mengungsi. Beraninya kau menyebut korban bencana padaku. Itu adalah rakyat Dazia. Saya adalah pejabat Dazia. Allah menyayangi rakyat seperti anak-anak. Jadi, semoga Yang Mulia bisa menangani Bill was ini dengan baik. translated and Jangan narrated mengecewakan by the rakyat. media. Jangan mengecewakan para menteri kami. Pangeran, ampuni nyawaku. Pangeran, selama Anda mengampuni nyawa saya akan segera memasukkan makanannya. Bunuh itu. Semua makanan keluarga Su. Semua untuk bantuan bencana. Semua properti keluarga Su untuk penyelamatan. Apakah semua orang di luar mendengarnya? Buka lumbung kediaman Su. Atur staf untuk membagikan sup. Jika ada yang berani menggelapkan uang dan biji-bijian, bunuh mereka semua di tempat tanpa ampun. Kediamannya. Perdana Menterian. Qin Xiu membunuh Liang Ye. Mengapa Perdana Menterian sepertinya tidak terburu-buru? Selir Kekaisaran. Apakah Anda tahu? Akar bencana ini bukan hanya sekadar banjir. Lalu, apa itu? Ini adalah wabah serangga yang menakutkan. Serangga jenis apa itu? Saya memang menangkap satu di kediaman saya, tapi makhluk ini terlihat menakutkan. Apakah selir Kekaisaran benar-benar ingin melihatnya? Coba kulihat. Seseorang. Makhluk ini memang berpenampilan buas. Serangga ini sangat agresif. Jika tidak hati-hati, bahkan bisa melukai orang. Apalagi bibit muda di ladang. Bagus sekali. Putra mahkota bertindak sebagai wali raja, rakyat sangat menderita. Ini pasti hukuman yang diturunkan oleh langit. Aku akan segera masuk istana dan memaksulkannya dengan keras. Terima kasih, selir Kekaisaran. Sebelum pangeran ketiga kembali, mari kita terlebih dahulu menekan dengan keras keangkuhan orang tak berguna itu. Benar. Pangeran ketiga sudah mengirimkan kabar bahwa dia sekarang telah menemukan sarjana Konfusianis Agung terkemuka Dazia, keberadaan Feng Xiaotu. Saya perkirakan dia akan kembali ke ibu kota dalam beberapa hari. Itu bagus sekali. Sebagai guru kaisar, dia paling tidak menyukai cara Qin Xiu melakukan sesuatu. Dia adalah kartu truf utama kita untuk sepenuhnya menghadapi Qin Xiu. Kamar tidur Kekaisaran. Putra mahkota sudah menjadi wali raja selama beberapa waktu sekarang. Bagaimana perkembangannya? Melapor kepada Ayahanda Kaisar, bantuan bencana internal, dan membersihkan pejabat korup di istana. Semuanya sedang berjalan. Adapun orang-orang Dajin, kami telah mengendalikan saintis mereka, menunggu negosiasi mereka. Baik, tidak buruk. Putra mahkota bertindak sebagai wali raja memang tidak buruk. Namun hanya dalam 1 bulan sebagai wali raja, dia sudah membunuh beberapa menteri. Meskipun mereka semua adalah orang-orang yang pantas dibunuh, namun di kalangan rakyat jelata, ada beberapa desas-desus yang The tidak film was menguntungkan. translated Katakan and padaku. narrated by Setelah bencana banjir, hama yang menakutkan telah muncul di kalangan rakyat. Itu sudah menghancurkan bibit muda di ladang 3 provinsi. Rakyat sangat menderita. Desas-desus menyebar di kalangan rakyat bahwa putra mahkota haus darah, menyebabkan langit menurunkan wabah serangga sebagai hukuman ilahi untuk memperingatkan Dacia terhadap korupsi. Hama yang begitu merugikan. Apakah putra mahkota tahu tentang ini? Wanita ini benar-benar kejam. Orang kuno percaya tahayul tentang kehendak langit. Kali ini melapor kepada Ayahanda Kaisar. Sebenarnya, ini bukan semacam wabah serangga hukuman ilahi, melainkan langit dianugerahkan kepada Dacia kita sebagai hadiah. Ini adalah langit memberkati Dacia kita. Jadi, Anda mengatakan ini sesuatu yang bermanfaat. Melapor kepada Ayahanda Kaisar. Makhluk ini disebut udang karang. Dagingnya sangat lezat dan rasanya luar biasa, melainkan langit dianugerahkan kepada Dacia kita sebagai hidangan lezat. Aromanya menggoda. Apa ini?
Ayahanda Kaisar, silakan coba. Ini adalah udang karang dari tadi, setelah dimasak. Ini lebih empuk dan lezat daripada hidangan lezat dari istana. Hama ini, bagaimana bisa dibuat begitu lezat? Putra Anda telah mengambil ini. Metode memasak diterbitkan hanya dalam beberapa hari. Masalah hama akan teratasi dengan sendirinya. Sepertinya ini benar-benar anugerah dari surga. Yang Mulia, sejumlah besar korban bencana telah muncul di luar gerbang istana. Apakah bencana ini menyebabkan pemberontakan rakyat? Tidak, ini adalah petisi darah yang ditandatangani oleh 10.000 orang. Bagus, bagus. Mendapatkan dukungan rakyat, memurnikan istana. Putra mahkota melakukannya dengan baik. Mulai hari ini dan seterusnya. Di Dacia, mulai dari pejabat tingkat pertama ke atas, hingga semua pejabat peringkat 9, penunjukan dan pemberhentian mereka. Semuanya akan diserahkan kepadamu, Putra Mahkota. Segel kekaisaran ini melambangkan kaisar. Melihat segel kekaisaran, sama seperti melihatku. Majulah dan bertindaklah. Terima kasih, Ayahanda Kaisar. Luar biasa. Memiliki segel kekaisaran. Bukankah itu menjadi setengah kaisar? Yang Song, kau juga dalam genggamanku sekarang. Putra Mahkota telah mencapai usia 20 tahun. 3 hari kemudian, saya sendiri akan memimpin upacara kedewasaan Putra Mahkota. Pada saat itu, akan ada juga guruku, sang bijak dari semua sarjana di Dacia, Sarjana Konfusianis Agung Fang Xiaotu, yang akan secara pribadi melakukan upacara kedewasaan untuk Putra Mahkota. Putra Anda berterima kasih kepada Ayahanda Kaisar. Pangeran ketiga, sepanjang waktu, telah mengungkap kekuranganmu. Ketika saatnya tiba, di depan semua pejabat dan kaisar, kamu akan dicela keras olehnya. Masa jabatanmu sebagai putra mahkota akan berakhir. Yang Mulia, baru saja menerima laporan rahasia. Pangeran ketiga pergi ke pedesaan, dan secara pribadi menjemput guru kekaisaran Fang Xiaotu. Sekarang, dia sudah dalam perjalanan kembali. Fang Xiaotu yang akan melakukan upacara kedewasaanku besok. Ayahanda Kaisar juga sangat menghargainya. Pangeran ketiga ini tiba-tiba pergi menjemputnya dengan begitu rajin. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Baik, aku mengerti. Kau boleh mundur dulu. Beraninya kau tidak menghormati selir ini. Selir kekaisaran, Anda salah paham. Anda mungkin tidak tahu ini. Udang karang ini, Anda lihat. Cangkangnya memiliki racun yang kuat. Jika disentuh, jari-jari Anda akan membengkak dan memerah. Jika tidak diobati dalam 3 hari, akan membusuk. Aku hanya memeriksa situasi. Untuk selir kekaisaran. Jika itu beracun, mengapa tidak kau katakan? Jika selir kekaisaran mengeluh kepada Ayahanda Kaisar, mengapa Anda tidak memberitahu saya sebelumnya? Dacia tidak punya cabai. Benda ini adalah upeti dari negara lain. Mereka belum pernah merasakannya sebelumnya. Mereka sebenarnya tidak tahu bahwa makan makanan pedas menyebabkan pembengkakan. Selir kekaisaran, bibirmu bengkak dan merah. Agaknya, Anda cukup keracunan parah. Omong kosong. Aku merasa baik-baik saja. Lepaskan, lepaskan. Ini adalah kamar tidur kaisar. Kau ingin mati? Kalau begitu teriak saja, aku akan bilang kau merayuku. Paling buruk, kita mati bersama. Kau. Apa yang kau lakukan? Selir kekaisaran benar-benar keracunan. Jika kau tidak percaya padaku, lihatlah di cermin. Aku benar-benar diracuni. Kau pasti punya cara untuk mendetoksifikasiku, kan? Kondisi apa yang kau inginkan untuk membantuku mendetoksifikasi? Katakan padaku, pangeran ketiga secara khusus pergi mencari Fang Xiaotu. Untuk apa sebenarnya? Aku tidak tahu. Baiklah, bagaimanapun kita akan mati. Sebaiknya saja mati dengan bahagia. Tidak, aku tidak bisa mati. Aku belum menjadi ibu suri dan menikmati kekuasaan tertinggi di dunia. Di tengah malam, kalian berdua di balik tirai. Apa yang kalian lakukan? Selir kesayangan Su. Mengapa kamu berteriak? Ayahanda Kaisar, The film was selir kekaisaran translated Sukarna, and tidak narrated menyiapkan by untukku N-Media. hadiah untuk upacara kedewasaanku. Dan karenanya menangis kesal. Ya, Yang Mulia. Ini adalah hari besar putra mahkota. Sebagai seorang tetua, bagaimana mungkin aku tidak menyiapkan hadiah untuknya? Aku benar-benar malu.
Bagus. Bagus selama kalian berdua bisa rukun harmonis. Putra mahkota, selir kekaisaran Su sangat peduli padamu. Kamu harus menghormati dan menghargainya dengan baik. Ayahanda Kaisar, yakinlah, putra Anda pasti akan menghormati dan menghargai selir kekaisaran dengan baik. Jauhi aku. Kau telah membunuh terlalu banyak pejabat sipil. Feng Xiaotu terhadapmu tidak akan memiliki pikiran baik pada hari upacara kedewasaanmu. Dengan sifat jujur Feng Xiaotu yang bahkan berani memarahi kaisar, dia pasti akan memarahimu karena tidak tahu bagaimana belajar dan mengembangkan pikiranmu. Dia juga akan menguji pengetahuanmu di depan umum, membuatmu terlihat bodoh. Saya seorang mahasiswa selama 98 tahun, mengingat tak terhitung abadi, karya-karya terkenal dan mahakarya. Uji aku. Kalau begitu Anda benar-benar lari tepat ke moncong senjata. Kalau begitu terima kasih banyak, selir kekaisaran Su. Bagaimana jika aku memberitahumu? Kau bodoh dan tidak kompeten sejak kecil. Kau bahkan belum membaca beberapa buku. Bagaimanapun juga, kau tidak akan lulus ujian Feng Xiaotu. Kaisar dan semua pejabat akan melihatmu mempermalukan dirimu sendiri di depan mereka. Posisi putra mahkotamu tidak akan bisa dipertahankan lagi. Kalau begitu tidak perlu selir kekaisaran Su khawatir. Pangeran ini penuh dengan ilmu. Hanya Feng Xiaotu belaka. Tentu saja tidak layak disebut. Kau hanya keras kepala sekarang. Aku akan melihat bagaimana kau menangis besok. Feng Xiaotu adalah seorang bijak dari Dacia. Dia adalah seorang sarjana di dunia, bobot, dan sangat penting. Jika dia tidak menyetujui dirimu, kau pasti tamat. Belum didetoksifikasi. Baiklah. Kalau begitu saya akan membantu selir kekaisaran Su mendetoksifikasi sepenuhnya. Sudah selesai. Mengapa kau menggigitku? Keracunan. Itu hanya karena makan cabai. Hanya kemerahan dan pembengkakan sementara. Racunnya besok akan selesai dengan sendirinya. Kau bajingan. Kediamannya. Putra mahkota terlalu lancang. Selama kau pergi, dia justru mengusir Pangeran Muda Qin Wei yang mempertaruhkan nyawanya dalam jabatannya. Diberhentikan. Bukan hanya Pangeran Muda, tetapi juga putra-putra bangsawan kuat lainnya terlibat karena Pangeran Muda. Total ada 7 atau 8 orang. Semuanya diberhentikan dari istana oleh Qin Xiu, dan mereka tidak akan pernah dipekerjakan lagi. Maksudmu, Qin Xiu sengaja menargetkan putraku? Ya, para pejabat lain adalah masalah kecil. Sejauh yang kutahu, kali ini putra mahkota sedang bersiap untuk memberhentikan Tuan Muda. Jabatan sebagai pejabat sensorat. Itulah mengapa dia melakukan semua sandiwara ini. Sayang sekali dia masih muda. Tidak sebanding dengan skema dan trik Qin Xiu. Sayang sekali, dia bisa saja menunjukkan kemampuannya. Tapi ini, ya ampun. Bocah Qin Xiu itu, aku pamannya. Pilar Dazie, Dewa Perang. Sampah itu. Berani menargetku. Yang mulia, kata-kata ini sekarang, Anda tidak boleh mengatakannya sembarangan. Otoritas yang mulia, tidak dapat ditantang. Apa yang tidak bisa ditantang? Dia itu siapa? The film was Tanpa dukungan translated militarku, and dia tidak narrated lebih by dari M kentut. Media. Dia jelas menargetkan saya. Putra mahkota, Anda tamat. Qin Shan memegang komando 100.000 pasukan, pilar militer Dacia. Jika dia ingin berurusan dengan Anda, itu semudah membalik telapak tangan. Sebelum memberhentikan putra kesayangan Anda, pejabat tua ini berulang kali menekankan kontribusi yang mulia kepada negara dan rakyat. Berapa banyak kontribusi yang telah Anda berikan? Menumpahkan darah dan air mata untuk perbatasan Dacia. Tapi dia tetap bertindak keras kepala sendiri. Pejabat tua ini tidak bisa membujuknya bagaimanapun caranya. Sepertinya yang mulia mungkin benar-benar tidak memandang Anda. Sialan. Terlebih lagi, yang mulia lebih memilih menggunakan metode ujian kekaisaran untuk membiarkan rakyat jelata rendahan itu menggantikan posisi putra kesayangan Anda. Saya khawatir di mata putra mahkota, putra kesayangan Anda mungkin bahkan tidak sebaik rakyat jelata rendahan itu. Saya ingin melihat Qin Xiu ini. Seberapa mampu dia sebenarnya? Dan trik macam apa yang bisa dia lakukan? Yang mulia, mohon tenangkan amarah Anda. Tindakan yang mulia memang membuat saya merasa sangat tidak nyaman juga. Terutama tindakannya mengenai putra kesayangan Anda. Sayangnya, saya berada di istana kekaisaran. Banyak hal, saya tidak punya kekuatan. Dan tidak ada cara untuk melakukannya. Jika tidak, saya pasti akan membalasnya dengan pantas. Kalau begitu, Perdana Menteri Yan, apakah Anda punya cara? Yang mulia, bukankah dia sedang bersiap untuk mengadakan ujian kekaisaran? Jika ada cara untuk memblokir perang UPT yang dikirim dari berbagai tempat ke ibu kota, maka Yang mulia akan jatuh ke dalam situasi di mana dia tidak punya uang untuk dibelanjakan. Dengan cara ini, saya khawatir ujian kekaisaran ini hanya akan sayangnya
Saya tidak punya wewenang untuk menangani masalah ini. Perdana Menteri Yan, Anda tidak punya cara, tapi saya punya. Biarkan saya yang menangani masalah ini. Terima kasih, Yang Mulia. Ujian kekaisaran membutuhkan uang. Tidak ada uang. Saya ingin melihat bagaimana Anda mengadakan ujian ini. Bantuan bencana terakhir sudah mengambil dana dari perbendaharaan dalam. Perak menghabiskan hampir semuanya. Perbendaharaan dalam tidak punya uang, bahkan tidak mampu membeli obat kaisar lama, bahkan tidak mampu menopang para penjaga. Aku akan lihat bagaimana kau mati. Kamar tidur Istana Timur. Yang Mulia, saya dengar Anda sedang mempersiapkan untuk mengadakan ujian kekaisaran. Benarkah? Ya. Rubah-rubah tua itu akhirnya tidak bisa bertahan lagi. Sekarang istana harus merekrut lebih banyak orang berbakat. Orang-orang yang benar-benar berbakat. Yang Mulia, saya menerima berita dari perbendaharaan dalam. Saat ini, perbendaharaan dalam kosong. Bantuan bencana, ditambah tahun-tahun terakhir ini, tidak ada banyak pendapatan pajak sama sekali. The film was Saya khawatir. translated and narrated Pembuatan by senjata Media. dan bubuk misiu membutuhkan sejumlah besar perak. Saat ini, perbendaharaan dalam kosong. Tidak dapat mendukung biaya ujian kekaisaran. Metode pemilihan bakat melalui ujian kekaisaran harus dilanjutkan. Saat ini, pejabat istana tersebar dan tidak terorganisir, harus menyerap darah segar. Untuk sepenuhnya memberantas suasana buruk ini, sepenuhnya memberantasnya. Yang Mulia, Anda. Senjata juga sangat penting. Poin ini juga tidak bisa dilonggarkan. Jika The saya film tidak was salah, translated orang-orang and Dajen pasti narrated akan by datang ke Ed ibu kota Media. untuk menuntut seseorang. Demikian pula, mereka juga tidak akan menyerah pada yang XOE. Oleh karena itu, tanpa senjata sebagai penyeimbang, orang-orang Dajen pasti akan menjadi lebih merajalela. Orang Dajin selalu sembrono. Jika negosiasi tidak dapat berjalan lancar, mereka mungkin langsung menggunakan kekerasan. Garis depan juga membutuhkan senjata untuk berperang. Tapi bagaimana dengan uangnya? Masalah-masalah ini, Anda tidak perlu khawatir. Selama bertahun-tahun ini, Anda sudah melakukan banyak hal. Masalah-masalah merepotkan ini, saya akan menanganinya. Baik, Yang Mulia, kalau begitu saya akan mengatur penggunaan perak perbendaharaan dalam. Yang Mulia, lain kali Anda ingin mencium, tolong juga beritahu saya secara terbuka. Kalau tidak, jika saya tidak hati-hati, saya mungkin tidak sengaja melukai Anda. Dia menyetujui ini. Kamar tidur kekaisaran. Di mana uang di perbendaharaan dalamku? Uang di perbendaharaan dalam semuanya dikosongkan olehmu, anak yang boros ini. Bantuan bencana menghabiskan 70%. Mengadakan ujian kekaisaran untuk sarjana miskin dari berbagai tempat, menghabiskan 30% lagi. Perak pajak dari berbagai tempat, masih dalam perjalanan. Uang perbendaharaan dalam ini kosong. Ayah Kaisar, jangan khawatir. Putra Anda punya rencana cemerlang. Seorang kaisar yang bermartabat karena tidak punya uang, bahkan tidak mampu membeli obat. Apakah kau hanya ingin melihat ayah kaisar meninggal karena sakit karena tidak mampu membeli obat? Dan para penjaga istana, selir kekaisaran, Kasim, dan Dayan istana di istana dalam gaji bulan ini tidak bisa dibayarkan. Dan kau menyuruhku untuk tidak khawatir. Bagaimana aku tidak khawatir? Ayah Kaisar, hanya sejumlah perak. Putra Anda bisa dalam 1 hari mengumpulkan cukup uang untuk menyelesaikan masalah ini. Apa yang kau katakan? Kata-kata yang kurang ajar. 30 juta lian perak dalam 1 hari. Orang terkaya di Dacia tidak akan berani membual seperti itu. Ayah Kaisar, Anda hanya perlu menganugerahkan kepada putra Anda sebuah kaligrafi. Kaligrafi. Asalkan tertulis 4 karakter anugerah kekaisaran yang luas, itu sudah cukup. Jika itu menjual jabatan dan gelar resmi, atau menjual kaligrafi, aku sama sekali The tidak film akan was setuju. translated Ayah Kaisar, and yakinlah, narrated by kaligrafi Ed ini pada Media. akhirnya pasti akan kembali ke tangan Anda. Baiklah. Aku setuju dengan permintaanmu. Terima kasih, Ayah Kaisar. 30 juta liang perak dalam 1 hari. Tunggu saja, kabar baik dari putra Anda. Ruang belajar Istana Timur. Yang Mulia, saya dengar Anda sebenarnya
membual kepada Yang Mulia bahwa dalam satu hari, Anda bisa mendapatkan 30 juta til perak. Selir Kekaisaran Su, apakah Anda di sini untuk membantu saya? Saya hanya di sini untuk mengingatkan Anda. Saat ini perbendaharaan dalam kosong. Jika janji yang Anda buat tidak dapat direalisasikan, besok adalah hari bagi semua orang di istana untuk menerima gaji mereka. Jika uang tidak dapat dibayarkan saat itu, akan ada kekacauan di istana. Posisi Anda sebagai putra mahkota akan berakhir. Saya ingin melihat bagaimana Anda, Yang Mulia, menangani masalah ini. Jika Anda tidak ingin menanggung noda abadi, sebaiknya Anda mendengarkan Perdana Menterian. Bertindak semau Anda sendiri hanya akan menyebabkan kehancuran dan aib. Dan dicemooh oleh orang lain. Apa yang ingin kamu lakukan? Saya telah memutuskan untuk berjalan sendiri. Bagaimanapun, saya akan menanggung aib abadi. Mendapatkan tambahan 3-5 tahun aib. Atau 3-5 tuduhan. Sepertinya bukan masalah besar, bukan? Yang Mulia. Terima kasih, Selir Kekaisaran Su, atas sponsornya. The film was Mari lihat, translated mari lihat. and narrated by M Media. Keluarga Kekaisaran mengeluarkan lotre. Bertaruh sedikit, menangkan banyak. Coba keberuntungan Anda. Jika Anda beruntung, Anda akan menjadi kaya raya. Yang Mulia, apa yang kau lakukan? Yang Mulia. Salam untuk Yang Mulia. Cepat bangkit. Saya hanyalah penjual lotre. Cara bermain lotre. Satu tiket lotre berharga 1 liang perak. Tiket lotre memiliki informasi hadiah di atasnya. Hadiah ketiga, 5.000 liang perak. 5.000 lian. 5.000 lian. 5.000 liang. Adapun hadiah kedua, itu adalah jepit rambut giok yang secara pribadi dikenakan. Dan paling dicintai oleh Selir Kekaisaran Su. Bagaimana dengan hadiah utama? Pertanyaan bagus. Hadiah pertama ini adalah karya kaligrafi yang ditulis sendiri oleh Kaisar. Ya ampun. Hanya dengan 1 liang perak, kau punya kesempatan untuk mendapatkan harta tak ternilai ini. Ini benar-benar nilai yang terlalu bagus. Aku ingin membeli. Anda bisa. Saya menjamin dengan status saya, bahwa jika Anda menang, Anda akan 100% dibayarkan. Adil untuk semua, tidak menipu anak-anak maupun orang tua. Aku ambil 1. Bagus. Apa ini? Hadiah hiburan. 100 liang perak. Ambil ini. Ya Tuhan, ini nyata. Ini nyata aku benar-benar menang. Aku ingin membeli 10 lagi. Bagus. Kau benar-benar bisa menukarkan hadiahnya. Saya mau beli. Saya mau beli 20. Bagus, ini adalah bisnis kerajaan. Bagaimanapun juga, putra mahkota menjaminnya. Aku ingin membeli 10. Aku ingin membeli 50. Semakin banyak kau beli, semakin banyak kau untung. Jika kau membeli hadiah hiburan, bukankah kau mendapatkan keuntungan besar? Benar. Yang Mulia memang cakap. Tapi hanya mengandalkan orang-orang di sini. Saya khawatir tidak banyak yang akan terjual. Jangan khawatir. Saya punya metode sendiri. Ayo. Tenang. Untuk berterima kasih atas antusiasme semua orang, kami secara khusus memperkenalkan permainan gaya Pindo 2 peningkatan teman. Selama Anda bisa membawa teman untuk membeli tiket lotre di sini, untuk setiap orang yang Anda bawa, Anda akan mendapatkan 1 kesempatan untuk melempar pisau terbang selama pisau terbang mendarat di meja putar ini. Anda bisa menukarkan hadiah, misalnya tiket lotre setengah harga, 10 liang emas, apapun mungkin. Ada hal sebaik itu. Ayo cepat suruh tuan tanah kaya itu datang membeli. Ini adalah keuntungan besar dengan investasi kecil. Aku akan segera mengirim seseorang untuk pergi. Yang Mulia, Anda benar-benar punya cara yang cukup? Aku menang. Hadiah hiburan. Aku menang hanya dengan 1 liang perak.
Saya menang. Beli satu. Ayo. Beli satu. The film was translated and narrated by M Media. Beri aku 50. Mengapa semuanya terima kasih atas dukungan Anda? Tidak mungkin, saya sudah menghabiskan 50 liang. Beri aku 30 lagi. Baik, Selama saya mendapatkan hadiah hiburan, saya tidak akan rugi. ruang belajar Istana Timur. Yang mulia, dalam satu hari, Anda benar-benar menggunakan skema loteri, mendapatkan begitu banyak tel perak. Sifat manusia itu serakah, sangat normal. Yang mulia, berapa tel perak ini sebenarnya? 50 juta lian. Yang mulia, skema Anda sedalam lautan, 50 juta tel. Anda benar-benar mendapatkannya begitu cepat. Selir Anda terkesan. Permaisuri kesayanganku, di hari yang penuh sukacita ini. Bukankah Anda harus memberi saya hadiah? Yang mulia, lalu hadiah apa yang Anda inginkan? Selir Anda bisa mengajari Anda seni bela diri. Tentu saja. Putra mahkota. Yang mulia ingin kau segera datang. Pangeran Yongqinshan dan pangeran ketiga keduanya ada di sana. Aku khawatir itu bukan kabar baik. Baik, bawa saya ke sana. Kamar tidur kekaisaran. Ayahanda Kaisar, putra Anda mendengar bahwa putra mahkota terlalu boros. Sampai-sampai kas negara kosong. Sekarang, bahkan pengadaan obat Ayahanda Kaisar telah menjadi masalah. Putra Anda sangat khawatir. Segera, memikirkan banyak cara untuk Ayahanda Kaisar. Pangeran ketiga bijaksana. Defisit di perbendaharaan dalam adalah 30 juta liang penuh. Apakah kau punya solusi? 30 juta tael. Putra Anda tidak bisa menyelesaikannya. Tapi, putra Anda segera mencari Pangeran Yongqinshan, paman. Dari The berbagai film was pedagang kaya, translated meminjam and 5 juta narrated tael by perak. M Media. Sementara, untuk peredaran, Apakah pernyataan pangeran yang benar? ini adalah 5 juta liang dalam bentuk catatan perak. Bagus sekali. Ayahanda Kaisar, ini pangeran yang mengesampingkan martabatnya, pergi dari rumah ke rumah, mencari pedagang kaya biasa, untuk meminjamnya. Kesetiaan tulus Pangeran Yang, di Dazia, dapat dikatakan tiada duanya. Pangeran yang memang setia dan berbakti. Untuk Yang Mulia, hamba yang rendah hati ini rela mengorbankan nyawanya, apalagi wajah tua ini. Bahkan jika kau membunuhku, aku tidak akan ragu. Ayahanda Kaisar, mohon dengarkan, betapa menteri yang setia dan jenderal yang baik ini. Bahkan putramu sangat terkesan. Pangeran yang memang setia dan berbakti. Tapi Ayahanda Kaisar, putra mahkota, tidak hanya menghamburkan semua dana kas negara, juga putra Pangeran Yang mencabut jabatan resmi Qinwei. Bukankah ini membuat Pangeran Yang patah hati? Meskipun putra mahkota kurang berakhlak, tapi Pangeran Yang segera mengirim tael perak. Ayahanda Kaisar, mohon nilai perbedaannya. Pangeran ketiga bermaksud. Putra mahkota sombong dan sewenang-wenang, mengabaikan menteri dan jenderal lama, dan martabat kerabat kekaisaran serta bangsawan. Putra Anda menyarankan, seharusnya tetap dikurung di Istana Timur, untuk jangka waktu tertentu, dan kemudian bahas lagi, masalah pengawasan negara. Yang mulia, hamba yang rendah hati ini baru kembali ke ibu kota kurang dari 2 hari. Sudah mendengar lebih dari 10 pejabat tua, dengan berlinang air mata, menuduh putra mahkota melakukan berbagai kesalahan. Jika putra mahkota tidak dihukum, bagaimana kita bisa menenangkan hati para menteri? Yang mulia juga menyia-nyiakan kas negara. Ini tidak manusiawi, dan tidak berbakti. Putra mahkota berkata bahwa dalam 1 hari, dia bisa mendapatkan 30 juta lian catatan perak. Pangeran Yaf, mohon ambil kembali catatan perak ini terlebih dahulu. Kita akan bicara setelah kabar dari putra mahkota tiba. 30 juta liang. Yang mulia pasti gila untuk membuat klaim yang keterlaluan seperti itu. Ayahanda Kaisar, saat ini, pedagang kaya di sektor swasta paling banyak menghasilkan 10.000 liang perak setiap hari, menghasilkan 30 juta liang setiap hari. Apa yang mulia katakan? Pasti bukan uang neraka. Ayahanda Kaisar, ini terlalu tidak masuk akal. Seorang putra mahkota yang bermartabat dari sebuah negara berbicara begitu santai. Yang mulia, Anda tidak boleh mudah percaya padanya. Jangan menunda obatnya. Waktunya belum tiba. Pangeran ketiga dan Pangeran Yong, bagaimana mungkin mereka? Mereka hanya tahu, saya tidak bisa mendapatkan 30 juta liang perak. Bahkan orang biasa berbicara tidak akan berani menggunakan nada seperti itu. Yang mulia, status Anda mulia.
untuk membuat sesumbar seperti The itu. film was Ini bahkan translated lebih aneh and daripada orang narrated biasa. by M. Kinziu, Media. berhenti bicara omong kosong di sini. Jika pasokan perak perbendaharaan negara tidak mencukupi, dan ada perselisihan internal di keluarga kekaisaran, dan Yang Mulia berhenti minum obat, bisakah Anda bertanggung jawab atas itu? Putra Mahkota, apakah Anda sudah mendapatkan 30 juta lian surat perak? Saya tidak mendapatkan 30 juta lian. Seperti yang diduga, penuh omong kosong. Ayahanda Kaisar, putra Anda menyarankan dia harus dihukum berat. Yang Mulia, Putra Mahkota, Anda harus bertanggung jawab atas sesumbar yang Anda buat. Xiao Guisi. Putra Anda tidak kompeten. Saya hanya berhasil mendapatkan 50 juta lian saja. Harta tinta juga sudah dibawa kembali. Bagus, bagus, bagus. Kemampuan Putra Mahkota memang luar biasa. Dalam satu hari, dia mengumpulkan 50 juta lian surat perak. bagaimana ini mungkin? Hamba mempertaruhkan muka tua hamba ini, dan hanya meminjam 5 juta liang perak. 50 juta liang. Ini lebih cepat daripada menyita properti. Pangeran ketiga, Pangeran Yong, kalian berdua telah berulang kali memfitnah Putra Mahkota dengan kata-kata kalian. Apakah kalian tahu kesalahan kalian? Hamba tahu kesalahannya. Mengingat kalian berdua juga memikirkan hamba. Masing-masing dari kalian didenda setengah tahun tunjangan. Pangeran ketiga, Putra Mahkota adalah kakakmu. Kamu tidak boleh menyinggungnya. Kamu harus belajar lebih banyak dari kebajikan dan kemampuannya. Baca lebih banyak buku. Ya, Seseorang. Bawa perak ini ke perbendaharaan dalam. Untuk ujian kekaisaran dan pengeluaran harian istana kekaisaran. ya, Yang Mulia. Kalian semua, bangkitlah. Terima kasih, Baginda. Apakah ada hal lain? Baginda, hamba memiliki urusan militer dan negara yang penting untuk dilaporkan. Ini menyangkut rahasia militer. Yang Mulia, tidak nyaman untuk mendengarkan. Masalah penting apa? Yang Mulia, sebaiknya Anda menarik diri. Baru-baru ini, Putra Mahkota telah melakukan beberapa hal. Semuanya sangat bagus. Hamba semakin menghargai Anda. Bagaimana dengan ini? Ini adalah tanda harimau dari pasukan Dacia. Mulai hari ini, dan seterusnya, tanda harimau ini akan diserahkan kepada Anda. Mulai sekarang, urusan militer dan pasukan razia semuanya akan berada di bawah komando Anda. Terima kasih, Ayah Kaisar. Pangeran Yong, Anda bisa bicara sekarang. Pangeran Yong, mengenai urusan militer mulai sekarang, Anda bisa melaporkan semuanya kepada Putra Mahkota. Baginda, Aguda, penasihat negara Dajin, telah tiba di ibu kota bersama hamba. Dia sudah diatur di sebuah kedai. Dia ingin bertemu Yang Mulia. Diberikan izin untuk menghadiri sidang besok. Namun, Baginda, masalah ini sangat merepotkan. Aguda ini, penasihat negara Dajin, adalah orang bijak yang terkenal di dunia. Kunjungannya kali ini, justru karena Putri Suci yang XUA, yang dipenjara oleh Putra Mahkota, dan juga masalah pembunuhan utusan Dajin sebelumnya. Hamba khawatir dia akan menggunakan ini untuk membuat masalah. Yang Mulia bertindak gegabah, dan menyinggung rakyat Dajin, tidak menyisakan ruang untuk bermanuver. Hamba menyarankan Yang Mulia, secara pribadi pergi ke kedai tempat Aguda, penasihat negara Dajin, mempersembahkan persembahan untuk meminta maaf. Itulah strategi terbaik. Aguda ini, penasihat negara Dajin. Apakah dia sangat dihormati di Dajin? Ya, Baginda. Aguda ini, penasihat negara Dajin, baru datang setelah hamba berulang kali memintanya. Sekarang, mencari bantuannya adalah satu-satunya jalan keluar. Bagi Dacia kita, Putra Mahkota benar-benar menyinggung rakyat Dajin tanpa bisa diperbaiki. Kita hanya bisa mengorbankan sedikit muka. Lalu kan, membuat saya menundukkan kepala kepada orang-orang Dajin. Sama sekali tidak mungkin. Besok di sidang, saya ingin melihat berapa banyak kepala legendaris ini. Orang bijak. Saya adalah seorang lulusan yang bermartabat dari pendidikan modern. Seorang siswa terbaik bisa takut pada orang kuno. Kamar tidur kekaisaran. Ayahanda Kaisar. Kau bajingan. Yang Mulia, tidak peduli seberapa tidak puas Anda dengan pangeran, Anda tidak bisa membunuh Qin Wei di depan semua pejabat. Kalau begitu tolong beri pencerahan kepada saya, selir kekaisaran Su. Pangeran memanjakan putra satu-satunya dalam melakukan penipuan demi keuntungan pribadi, mengganggu ujian kekaisaran. Dia tidak memiliki bakat sastra, namun dia ingin merebut posisi sarjana terbaik. Bagaimana itu harus ditangani? Yang Mulia, selir Anda hanya memikirkan kebaikan Dacia. Saya khawatir pangeran, karena kehilangan putra satu-satunya, mungkin menyimpan niat memberontak. Sungguh secangkir teh hijau yang kuat. Yang Mulia, putra Anda juga memikirkan kebaikan Dacia. Sejak putra Anda membersihkan ujian kekaisaran,
sarjana yang benar-benar terpelajar, telah dapat memasuki dunia pejabat. Ini adalah pemikiran untuk rakyat jelata. Putra mahkota penuh dengan ilmu dan bakat. Mampu mengemban tanggung jawab besar. Tapi masalah ini memang ditangani terlalu tergesa-gesa. Putra Anda tidak mengerti. Qin Shan bertarung bersamaku untuk menaklukkan tanah. Dan memiliki prestis yang sangat tinggi di pasukan. Sekarang kau telah membunuh putra satu-satunya. Dia pasti akan mengembangkan niat untuk memberontak. Kau akan pergi segera, sekarang juga. Dan meminta maaf kepada paman kekaisaranmu. Qin Xiu meminta maaf kepada orang yang hianat. Tidak mungkin. Tidak akan pernah dalam hidup ini. Ayahanda Kaisar, putra Anda tidak dapat mematuhi dekret ini. Kau, Ayahanda Kaisar, rakyat jelata di dunia, telah terlalu lama menderita karena para pejabat saling melindungi. Saya memulai ujian kekaisaran untuk merekrut sarjana dari latar belakang sederhana ke dalam dunia pejabat. Ini benar-benar menempatkan diri saya pada posisi mereka dan memikirkan rakyat jelata. Tapi bagaimana dengan Qin Shan itu? Dia memanjakan putra satu-satunya dalam mencuri kertas ujian orang lain untuk menempatkannya pada posisi sarjana terbaik. Jika saya tidak menghukumnya, saya khawatir itu akan mendinginkan hati semua sarjana dari latar belakang sederhana di dunia. bagaimana mungkin aku tidak mengetahui pikiranmu? Tapi itu Qin Shan. Pergi segera sekarang dan meminta maaf kepada paman kekaisaranmu. Ayahanda Kaisar, putra Anda, merasa sulit untuk mematuhi. Kau, Yang Mulia, lebih baik mendengarkan nasihat Yang Mulia. Minta maaf kepada Pangeran Qin. Baginda, ini guru, Pangeran Yon Qin Shan, meninggalkan kamp militer. Dia akan memberontak. kau pergi segera sekarang. Minta maaf kepada paman kekaisaranmu. Jika tidak, kau, putra mahkota ini, tidak akan menjadi putra mahkota lagi. Qin Shan memegang di tangannya 5 pasukan wilayah ibu kota. Jika dia memberontak, kota ibu kota dan istana kekaisaran akan jatuh. Daisya akan lenyap. Baiklah. Kalau begitu, silakan undang Pangeran Qin ke istana. Saya ingin meminta maaf dengan benar kepadanya. Meminta maaf saya ingin melihat. Ketika dia melihat dinginnya, panah busur silang, dan rudal, apakah dia masih berani menuntut permintaan maaf? Hanya dengan Anda sendiri. Saya khawatir akan sulit membujuk Pangeran. Mengapa tidak mengundang menteri yang juga? Itu benar. Baiklah, kalau begitu mari kita lakukan seperti yang Permaisuri Su katakan. Permaisuri Kusayan, apa yang kuminta kau siapkan? Panah busur silang dan rudal itu, apakah semuanya sudah siap? Mereka sudah siap. Kau cepat ambil barang-barang itu, dan berikan kepada Yu Qian. Juga, minta pengawal kekaisaran menyergap di lokasi yang ditentukan. Ingat jangan membuat suara. Yang Mulia, bisakah hal itu benar-benar menakuti Pangeran Yon yang telah menghabiskan hidupnya dalam pertempuran? Tuan Qin Shan, kali ini, pejabat tua ini harus memberi selamat padamu. Saya bahkan berpikir sudah terlambat. Jika saya bertindak lebih cepat saat itu, putra saya tidak akan mati di tangan orang itu. Hari itu, dia di depan saya, membunuh putra saya. Sekarang, meskipun saya tidak bisa membunuhnya di tempat untuk melampiaskan kebencian di hati saya juga harus menyingkirkannya dari posisi putra mahkota ini. Pangeran benar, saat itu, Dion Qin Xiu hanya akan menjadi rakyat biasa. Bahkan jika kaisar tua ingin melindunginya, tidak akan ada kesempatan. Hamba menghaturkan hormat kepada Yang Mulia. Qin Shan, saya mendengar tentang apa yang dilakukan putra mahkota. Saya mengundang Anda ke sini hari ini, tepatnya agar putra mahkota bisa menawarkan permintaan maaf kepada Anda. Yang mati tidak bisa dihidupkan kembali. Yang Mulia bertindak semaunya dan membunuh putra tunggal saya. Permintaan maaf saat ini tidak bisa meredakan kemarahan orang tua ini. Xiao Zio selalu menganggap Anda sebagai senior. Namun, apa yang dia lakukan memang impulsif. Senior, saya telah berperang selama bertahun-tahun dan mencapai jasa besar. Bahkan Anda harus menunjukkan rasa hormat kepada saya. Yang Mulia, apakah dia memperlakukan saya sebagai senior? Yang Mulia, tidakkah Anda setuju? Orang ini sangat sombong. Apakah dia memberontak atau tidak hanya masalah waktu? Hari ini, saya pasti akan memberimu pelajaran. Xiao Zio, pergi minta maaf kepada paman kekaisaranmu. Hanya permintaan maaf. Yang Mulia membunuh putra saya untuk membayar harga seperti itu. Saya tidak bisa menerimanya.
Jadi maksud Anda, Saya ingin Yang Mulia memberitahu semua orang di bawah langit bahwa dia tidak memiliki kebajikan dan tidak kompeten. Dan dia harus secara pribadi meminta untuk melepaskan posisi putra mahkota. Jika tidak, kemarahan di hati saya akan sulit diredakan. Xiao Zio, cepat pergi minta maaf kepada paman kekaisaranmu. Ya, Yang Mulia, mari kita tidak membahas masalah pencopotan putra mahkota untuk saat ini. Hanya mengenai masalah ini, Anda benar-benar harus meminta maaf kepada pangeran. Permintaan maaf, benda apa yang pantas? Bodoh, menghadapi kematian, dan masih tidak tahu bagaimana menyerah. Kau bajingan. Bagaimana Anda berjanji kepada saya sebelumnya? Ayahanda Kaisar, jangan cemas dulu. Kesalahan dalam masalah ini bukan milikku. Siapapun yang bersalah mengetahuinya dengan jelas di dalam hati mereka. Yang Mulia, betapa bodohnya. Karena itu masalahnya, maka jangan salahkan pejabat tua ini karena tidak mengingat jasa masa lalu. Dasia ini diciptakan oleh saya. Saya juga bisa menghancurkannya. Kau anak pemberontak. Bodoh. Ayah Kekaisaran, jangan cemas dulu. Adapun pangeran, jangan terlalu sombong terlalu dini. Bahkan jika itu pemberontakan, apakah Anda pikir kemenangan ada di tangan Anda? Saya telah berperang selama bertahun-tahun. Wibawa saya di pasukan sangat tinggi. Dengan satu panggilan, ada banyak pengikut. Belum lagi, pasukan berkekuatan 50.000 orang ditempatkan di luar kota militer. Menghancurkan kota kekaisaran kecil ini bukan masalah. Kalau begitu Anda sangat keliru. Yang Mulia, mungkinkah Anda punya tindakan balasan? Perdana Menterian, Anda tidak perlu bekerja terlalu keras untuk mencari informasi. Kalau begitu saya akan langsung memberitahu Anda. Pernahkah Anda mendengar tentang sesuatu? Benda ini disebut rudal. Rudal, bukankah itu sesuatu yang dilakukan anak-anak saat nakal? Mengapa Anda membahas itu? Rudal ini bukan rudal itu. Selama saya memiliki benda ini, pasukan yang hanya berkekuatan 50.000 orang dapat dimusnahkan sepenuhnya. Putra mahkota, bahkan membual ada batasnya. Mungkin, Anda bahkan belum pernah melihat formasi pasukan berkekuatan 50.000 orang. Bukan, namun Anda berani mengucapkan kata-kata liar seperti itu. Apa Anda tidak percaya? Saya telah berpacu di medan perang selama bertahun-tahun. Saya belum pernah mendengar tentang senjata sekuat itu, bahkan jika ada, itu pasti sudah lama saya gunakan. Apa yang Anda katakan juga benar. Dengan sedikit pengetahuan Anda yang menyedihkan, cukup normal untuk tidak mengetahui tentang benda ini. Anda, Yang Mulia, jangan berada di ambang kematian dan masih berbicara omong kosong. Yang Mulia, jika Anda saat ini meminta maaf kepada pangeran dan secara pribadi meminta untuk dicopot sebagai putra mahkota, mungkin masih ada titik terang dalam masalah ini. Kalian semua, satu persatu, berpikir kalian sudah memegang kemenangan. Mengapa Anda tidak bertanya dulu? Apakah saya membuat persiapan sebelumnya untuk menghadapi Anda? Putra mahkota, apa artinya ini? Pangeran, kereta Anda yang masuk ke istana, di mana sekarang? Kereta saya pasti diparkir di luar istana. Jangan merayakan terlalu cepat. Kalau begitu, apakah Anda ingin melihat rudal yang baru saja saya ceritakan? Jika Anda punya nyali, keluarkan dan biarkan saya melihatnya. Sebelumnya, saya takut menakuti Anda. Sekarang, saya akan membiarkan Anda melihatnya. Yukian, Bawahanmu ada di sini. tambak. Sombong. Mungkinkah orang ini benar-benar punya rencana cadangan? Perdana Menterian, mengapa melakukan hormat yang begitu agung? Suara ini tidak benar. Mengapa hanya ada suara, tidak ada gerakan? Bawahanmu baru saja tidak berdiri teguh. Xiao Zio, benda yang kau sebutkan itu, apa itu, rudal? Itu benar-benar memiliki kekuatan sebesar itu. Ini jauh dari kekuatan. Sebuah rudal, bukan. Keributan sebesar ini, selain gempa bumi, tidak ada kemungkinan lain. Bagaimana mungkin itu sesuatu yang disebabkan oleh rudal? Kinziu, berhenti bermain-main di depanku. Paman kekaisaranku yang terkasih, Anda mendengar suara ini. Mengapa Anda masih tidak percaya? Lupakan saja. Saya akan membiarkan Anda melihat betapa agungnya pemandangan itu. Yukian, apa yang terjadi barusan? Yang Mulia, itu meleset dari sasaran tadi. Kali ini, bidik dengan benar dan tembak. Paman kekaisaran, sekarang kereta Anda telah hancur berkeping-keping. Omong kosong. Keretaku terbuat dari besi murni. Bagaimana bisa hancur berkeping-keping? Yang Mulia, sebaiknya Anda memiliki batas dalam kesombongan Anda. Melapor kepada Yang Mulia. Bawahanmu baru saja mengirim seseorang untuk menyelidiki seluruh kereta. Hanya 2 potong besi ini yang tersisa. Silakan lihat, Yang Mulia. Pangeran, apa yang terukir di sini? Bukankah itu lambang kediaman Qin Anda? Apakah Anda ingin melihat? Pangeran, potongan besi ini terlihat agak familiar. Fragmen ini, bukankah itu simbol istanaku? Bagaimana mungkin?
Sama sekali tidak mungkin. Xiao Xiu, apakah rudal ini benar-benar memiliki kekuatan sebesar itu? Jika Yang Mulia tidak percaya, Anda bisa bertanya pada Yu Qian. Melapor kepada Baginda, rudal yang Baginda perintahkan untuk kami kembangkan memiliki kekuatan yang luar biasa. Tidak hanya menghancurkan kereta Pangeran Qin berkeping-keping, tetapi istana-istana dalam beberapa kilometer juga hangus terbakar seluruhnya. Dan ini hanyalah dosis kecil. Jika kita menambahkan sedikit lagi bubuk mesiu, seluruh istana kekaisaran bisa hancur berkeping-keping. Apakah benar ada senjata yang begitu menakutkan? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Pangeran, kekuatan rudal ini, Anda juga sudah melihatnya. Apakah Anda masih berani memberontak? Menteri yang bersalah ini tidak berani. Lalu haruskah saya, Pangeran Mahkota yang tidak bermoral dan tidak kompeten ini, masih meminta maaf kepada Anda? Menteri yang bersalah ini ketakutan. Menteri yang bersalah ini sudah tua dan bertindak dengan kebingungan. Saya telah melakukan kesalahan besar. Saya memohon hukuman dari Kaisar. Xiao Xiu, saya memberimu wewenang penuh untuk menangani masalah ini. Ya, Ayahanda Kaisar, Paman Kekaisaran yang terhormat. Anda berkata, Yang Mulia, menteri ini tidak sanggup memikul tanggung jawab sebesar itu. Saya bersedia menyerahkan tanda militer. Saya memohon Yang Mulia untuk mengampuni nyawa menteri yang bersalah ini. Paman Kekaisaran, Anda mengikuti Ayahanda Kaisar dalam kampanye di seluruh negeri. Sekarang, jasa dan kesalahan Anda saling meniadakan. Anda bisa tenang, tinggal di kediaman pangeran Anda, dan menikmati masa tua Anda dengan damai. Terima kasih, Yang Mulia. Qin Zhan, kembalilah dan renungkan baik-baik. Kalian semua boleh mundur. Saya rela. Ayahanda Kaisar, apakah Anda baik-baik saja? Jangan menakuti putramu, Yu Qian. Cepat panggil Li Zixen. Qin Zhan, orang tak berguna itu. Dia benar-benar menyerahkan otoritas militernya. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Kaisar tua, saya masih punya kesempatan. Yang Mulia, kesehatan Kaisar sekarang jauh lebih buruk dari sebelumnya, dan dia dipenuhi dengan emosi campur aduk antara kesedihan dan kegembiraan. Sekarang, tidak ada obat yang bisa menyembuhkannya. Saya khawatir itu akan terjadi malam ini. Tidak berguna. Apa gunanya kalian, sehingga aku memberi makan kalian? Yang Mulia, mohon maafkan kami. Kaisar tua akan meninggal malam ini. Langit membantuku. Karena Qin Zhan sudah menyerahkan tanda militer, maka 50.000 prajurit elit yang tersisa akan menjadi alat tawar-menawar saya untuk merebut kekuasaan hari ini. Kamar tidur selir Kekaisaran Su. Apa? Anda bilang Kaisar sekarat? Apakah berita ini benar? Tepat sekali, saya mendengarnya dengan telinga saya sendiri. Saat ini, bocah kecil Qin Xiu itu masih mengamuk besar-besaran. Seharusnya benar. Qin Zhan sudah menyerahkan otoritas militernya. Selanjutnya, saya akan menyebarkan berita bahwa Kaisar tua akan segera meninggal. Pada saat yang sama, saya telah menyiapkan surat wasiat kekaisaran untuk Anda. Begitu Kaisar tua meninggal, Anda segera mengeluarkannya. Pada saat itu, saya akan memimpin prajurit elit dan menerobos gerbang istana. Anda keluarkan surat wasiat kekaisaran palsu itu untuk membantu pangeran ketiga naik tahta. Pada saat itu Qin Xiu tidak akan punya tempat lagi untuk berpaling. Anda benar-benar berani memasukkan surat wasiat kekaisaran. Jadi apa? Singkirkan ketakutan wanitamu. Surat wasiat kekaisaran ini dengan jelas menyatakan, setelah Kaisar tua meninggal, pangeran ketiga akan dinobatkan sebagai kaisar. Apakah Anda tidak tergoda? Tapi, Anda tidak akan masih memiliki ilusi tentang Qin Xiu, bukan? Pikirkan baik-baik, Anda hanyalah selir Kaisar tua. Begitu Kaisar tua meninggal dunia, akankah Qin Xiu mengampunimu dan putramu? bagus. Tidak buruk. Selanjutnya, aku akan menuju perbatasan untuk mencari bantuan dari penasihat nasional Dajin. Dia dan Qin Xiu memiliki dendam lama. Tentu saja, dia pasti akan setuju. Apa yang ingin kamu lakukan? Tentu saja, itu untuk membawa orang-orang Dajin, kavaleri, dan 50.000 prajurit elit di bawah Qin Zhan dan melawan Qin Xiu sampai mati. Begitu aku menembus gerbang ibu kota, Qin Xiu akan berada di bawah belas kasihanku. Seseorang. Berikan ini kepada pangeran ketiga. Ya. Kaisar selalu baik kepadaku. Bahkan Qin Xiu tidak pernah benar-benar menyulitkanku. Jalan ini. Apakah saya benar-benar memilih yang tepat? Apa yang kamu lakukan di sini? Ada apa? Mungkinkah aku telah mengganggu waktu baik selir Kekaisaran Su? Omong kosong apa yang kamu ucapkan? Saya tidak mengerti. Apakah selir Kekaisaran Su benar-benar tidak mengerti? Atau dia berpura-pura tidak mengerti? Sebenarnya, selir Kekaisaran Su tahu di dalam hatinya
Lebih baik dari siapapun. Mengapa selir kekaisaran Su tidak berani menatap langsung ke mataku? Mungkinkah rasa bersalah? Bagaimana mungkin saya bersalah? Tapi Anda berulang kali menunjukkan rasa tidak hormat kepada selir kaisar. Jika berita ini tersebar, posisi Anda sebagai putra mahkota seharusnya berakhir. Benarkah begitu? Maka sebelum aku menjadi putra mahkota yang digulingkan, aku ingin merasakan rasa selir kekaisaran Su ini. Apa yang kamu lakukan? Cepat lepaskan aku. Qin Shiyu, kaisar akan meninggal. Dan Anda masih berani menggangguku di sini. Bagaimana aku menindas selir kekaisaran? Aku hanya ingin merasakan selir kekaisaran. Selir kekaisaran selalu berada di istana dalam, tanpa keluar. Bagaimana dia bisa tahu berita dari medan perang? Aku tahu saja. Selir kekaisaran, mulutmu seperti bebek panggang. Bajingan, Apakah selir kekaisaran mengakuinya sekarang? Mengingat hubungan antara kita berdua, maka aku akan memberitahumu. Kaisar tidak akan mati. bagaimana mungkin? Bukankah Li Zijian bilang? Sepertinya selir kekaisaran Su mengetahui berita itu. Cukup komprehensif. Namun, aku memang bisa menyembuhkan kaisar. Kamu, bahkan Li Zijian tidak bisa menyelamatkannya. Apa yang membuatmu berpikir kamu bisa? Karena aku menemukan seseorang untuk meneliti dan mengembangkan antibiotik. Antibiotik, apa itu? Beri aku ciuman, cium aku, dan aku akan memberitahumu. Terserah Anda. Melihat selir kekaisaran Su begitu tulus, maka aku akan memberitahumu. Media kultur, penisilin, filtrasi. Apa semua benda ini? Ini disebut sains. Selir kekaisaran tidak perlu mengerti, selama bawahanku mengerti. Anda tidak mencoba membodohi saya, kan? Jika selir kekaisaran tidak percaya padaku, maka melihat adalah percaya. Ya, aku akan membawamu ke kamar tidur kaisar untuk melihatnya. Kamar tidur kekaisaran. Pangeran ketiga, ampuni hidup kami. Kami para abdi dalam benar-benar tidak berdaya untuk membalikan keadaan. Tidak berguna, sama sekali tidak berguna. Ayahanda Kaisar, putra Anda tidak kompeten dan gagal berbagi kekhawatiran Anda tepat waktu. Ayahanda Kaisar. Sepertinya kesadaran dirimu sangat jelas. Qin Xiu, beraninya kau menunjukkan wajahmu di sini. Sebagai putra mahkota, Anda tidak hanya gagal tepat waktu, berbagi kekhawatiran Ayahanda Kaisar. Sebaliknya, Anda terus-menerus menyebabkan masalah. Saya pikir, Anda sama sekali tidak layak menjadi putra mahkota. Apakah saya perlu Anda memberitahu saya, apakah saya layak atau tidak? Saya mengerti. Tabib Kekaisaran Chen, Anda sudah berada di posisi ini terlalu lama. Anda tidak bisa mengenali keterbatasan. Hamba ini ketakutan. Hamba tidak mengerti maksud yang mulia. Siapa bilang Ayahanda Kaisar tidak bisa disembuhkan? Anda jelas-jelas tidak kompeten secara akademis dan masih berani menyebarkan rumor di sini. Yang mulia, mohon selidiki. Hamba ini seharusnya tidak berbohong mengenai masalah ini. Tabib Kekaisaran Li yang berada di sisi yang mulia juga meyakini ini. Mengapa yang mulia harus menyalahkan hamba ini? Anda salah. Tabib Kekaisaran Li tidak pernah mengatakan itu. Pengawal, bawa Tabib Kekaisaran Li ke sini. Li Zishen, apakah Anda punya cara untuk menyembuhkan Ayahanda Kaisar? Melapor kepada yang mulia, antibiotik yang hamba ini sebelumnya diperintahkan untuk dikembangkan. Kini telah berhasil dikembangkan. Pasti akan bisa menyelamatkan Kaisar. Ini tidak mungkin. Qin Xiu, Anda tidak mencoba menipu saya. Menipumu? Apakah aku perlu menipumu? Yang Anda sebut antibiotik belum pernah terdengar. Tidak tahu bahwa itu adalah metode apa di dunia persilatan. Beraninya Anda menggunakannya pada Ayahanda Kaisar. Pengawal, putra mahkota berniat memberontak. Tangkap dia. Hamba ingin melihat siapa yang berani. Yang mulia, jangan takut. Dengan selir ini, di sini hari ini, tidak ada yang bisa melukai Anda sedikit pun. Seperti yang diharapkan dari istri ahli nomor 1 di dunia. Rasa aman itu terlalu kuat. Pangeran ketiga, tidakkah Anda pikir Anda bersikap konyol? Tahta ini akan menjadi milikku di masa depan. Beraninya Anda masih menuduhku memberontak. Qin Xiu, Anda tidak tahu, kan? Ayahanda Kaisar sudah lama tahu bahwa Anda memiliki niat pemberontakan dan secara khusus meninggalkan wasiat kekaisaran, menunjuk saya sebagai kaisar berikutnya untuk mewarisi garis keturunan agung. Benarkah begitu? Aku tidak percaya itu. Percaya atau tidak, itu terserah Anda. Pengawal, tangkap dia untukku. Ayahanda Kaisar, putramu datang terlambat untuk menyelamatkanmu. Tabib Kekaisaran Chen, Ya,
Bagaimana ini mungkin? Bagaimana keadaan Kaisar, tabib Kekaisaran Chen? Melapor kepada putra mahkota. Demam Kaisar ternyata sudah mereda. Terlebih lagi, nadinya mulai stabil. Apa? Tabib Kekaisaran Chen, sejak kapan Anda menjadi kaki tangan Qin Xiu? Yang mulia sekalian, mohon amati dengan jelas. Hamba ini bersedia menjamin dengan nyawa hamba bahwa kondisi Kaisar terkendali dan berangsur-angsur membaik. Ini tidak mungkin. Surat wasiat kekaisaran palsu ini benar-benar dibuat dengan baik, bahkan ada stempel kekaisaran di atasnya. Tetapi Anda tidak tahu bahwa stempel kekaisaran ini ada di tanganku. Mungkinkah Anda lupa, Ayahanda Kaisar sama sekali tidak mempercayai Anda? Seharusnya saya sudah tahu lebih baik sejak lama. Sejak awal. Kita tidak punya peluang untuk menang. Ini tidak mungkin. Tahta ini hanya bisa menjadi milikku. Aku akan membunuhmu. Hamba sudah lama menoleransi Anda. Sepertinya itu kalimatku. Jika Anda tahu ini akan terjadi hari ini, mengapa Anda melakukan apa yang Anda lakukan saat itu? Kalian semua mundur. Ruang belajar Istana Timur. Saya tahu dosa-dosa saya besar. Mulai sekarang, saya bersedia menghabiskan hari-hari saya dengan lampu hijau dan Buddha kuno. Saya hanya memohon Anda untuk mengampuni nyawa anak saya. Melepaskannya tidak masalah. Menghabiskan hari-hari Anda dengan lampu hijau dan Buddha kuno, itu tidak akan diperlukan, bukan? Bagaimana menurutmu, selir kekaisaran? Yang mulia, saya menyerah. Sekarang, Anda bisa memberitahu saya, apa sebenarnya yang ingin Yan Song lakukan? Yan Song berniat memberontak. Dia akhirnya akan memberontak. Yang mulia, sepertinya Anda ingin dia memberontak. Bukan itu. Saya hanya berpikir, dia telah menyebabkan begitu banyak masalah baru-baru ini. Tidak mungkin itu. Dia melakukan semua ini demi keuntungan orang lain, kan? Mungkinkah dia memberi saya surat wasiat kekaisaran palsu untuk? Itu untuk menggunakan ibu dan putra Anda sebagai pion. Tidak heran. Sekarang, dia membawa dekret kekaisaran palsu ke perbatasan. Untuk membuka gerbang dan bersekongkol dengan orang-orang Dajin. Membawa 50.000 pasukannya, dia berencana mengepung ibu kota. Ketika itu benar-benar terjadi, di mana putra saya akan memiliki kesempatan untuk menjadi kaisar. Sekarang selir kekaisaran akhirnya sadar. Tapi, dinasti Dacia kita memiliki pasukan terbatas. Yang mulia, sekarang sudah terlambat untuk menghentikan Yan Song. Sepertinya sudah terlambat. Mengapa Anda sama sekali tidak terlihat cemas? Cemas. Cemas tentang apa? Cemas dia tidak mati cukup cepat. Selir Anda tidak mengerti. Anda, ada banyak hal yang tidak Anda pahami. Tidak akan lama lagi, orang tua Yan Song itu akan menemui nasib yang The sama film dengan was putranya. translated and narrated by M. Istana Media. Naga Kekaisaran. Yu Qian, minta pasukan khusus yang saya tugaskan kepada Anda dan Selir Xiao. Melapor kepada Yang Mulia. Mereka sudah berkumpul dan siap. Tinggal menunggu perintah Yang Mulia. Bagus. Layak menjadi tangan kiri dan kanan saya. Efisiensinya memang tinggi. Benar-benar mengesankan. Sekarang, kita hanya butuh situasi Cek Yan Song itu. Untuk membawa orang-orang Dajin dan berjalan tepat ke dalam perangkap. Tidak. Ada satu hal lagi yang harus dilakukan. Hamba tidak mengerti. Ketika Yan Song memasuki ibu kota, dia pasti akan menyelamatkan Yang Yingying terlebih dahulu. Jika tidak, demi dunia, untuk meninggalkan putrinya sendiri. Betapa buruknya itu bagi reputasi Perdana Menteri Yang. Betapa buruknya itu. Ayo pergi, kita akan menemui Yang Yingying. Kediaman Songren. Berani, siapa di sana? Nora, Perdana Menteri sudah memimpin kavaleri orang-orang Dajin untuk mengepung ibu kota. Kota bisa ditembus hari ini. Aku diperintahkan khusus olehnya untuk datang menyelamatkan Nona. Bagus, ketika saya keluar, saya akan menyuruh ayah menangkap Qin Xiu. Saya pasti akan mengambil jalan ini dan mencabik-cabiknya menjadi 10.000 keping. Mencabik-cabik siapa? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu? Bukankah kamu? Saya jelas berada di kamar tidur Kaisar. Benarkah? Harus saya akui, kalian cukup cakap. Anda tahu pergerakan saya dan ayahanda Kaisar. Seperti di luar kepala. Sayangnya,
Iblis setinggi 1 kaki, tetapi Deo setinggi 10 kaki. Qin Shiyu, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Itu pertanyaan yang seharusnya saya tanyakan kepada Anda. Bukan begitu. Ayahanda Kaisar saya memperlakukan Perdana Menteri yang cukup baik. Saya tidak menyangka keluarga yang Anda untuk melampaui batas Anda, bersekongkol dengan orang-orang Dajin, dan berusaha menyerbu dinasti Dacia kami. Kejahatan apa yang Anda lakukan? Perdana Menterian, masalah ini belum selesai. Dan Anda sudah mengenakan jubah naga. Bukankah itu sedikit terlalu terburu-buru? Qin Xiu, kamu mungkin belum tahu. Sekarang, 100.000 kavaleri orang-orang Dajin sudah mencapai luar ibu kota. Semua menteri di istana sudah dipenjara olehku. Selama aku membunuhmu, Dacia ini akan menjadi milikku. Anda, sebagai Perdana Menteri, kedua setelah 1 orang, di atas 10.000, tidak bersimpati dengan rakyat jelata, tetapi malah mengkhianati Tuan Anda demi kemuliaan. Membiarkan kavaleri Dajin itu menginjak-injak gunung dan sungai Dacia saya. Benar-benar tidak tahu malu. Tak tahu malu. Aku tak tahu malu. Mereka yang di luar semuanya rendahan. Mati pada hari kenaikanku juga merupakan akhir yang pantas bagi mereka. Cukup omong kosong. Akankah kamu bunuh diri sendiri? Atau aku yang melakukannya? Ya Tuhan, benar-benar layak disebut Perdana Menteri yang baik, berbicara tentang kekejaman dan ketidakadilan. Dengan begitu mega. Qin Xiu, kematianmu sudah dekat. Aku akan membiarkanmu berbicara beberapa kata lagi. Apa bedanya? Yang Song, dinasti Dacia saya, sama sekali tidak akan dikalahkan oleh seseorang seperti Anda. Berbicara lebih banyak tidak ada gunanya. Tianshan sudah menjauh darimu dan pensiun ke pedesaan. 50.000 prajurit elitnya semuanya sudah berada di bawah komandoku. Sekarang Daciamu tidak punya prajurit untuk digunakan. Benarkah begitu? Bagaimana kalau kita bertarung, Perdana Menterian? Dalam 1 jam, kavaleri Dajin Anda yang disebut-sebut itu akan semua dikalahkan. Sama sekali tidak mungkin. Kamu tidak punya satupun prajurit. Hanya kamu sendiri. Mungkin ditambah orang-orang KI percaya Ain MP. Dengan hanya beberapa orang ini, bagaimana kamu bisa menghadapi mereka? Kavaleri Dajin. Melapor kepada Yang Mulia, 3.000 prajurit pasukan khusus, dilengkapi dengan senjata unggul, telah berkumpul di gerbang kota. Sekarang, Perdana Menterian, Anda seharusnya tahu saya punya rencana cadangan. Rencana cadangan, 3.000 pasukan, sekuat apapun mereka. Bagaimana mereka bisa melawan orang-orang Dajin, 100.000 kavaleri? Harus saya katakan, Perdana Menteri yang benar-benar tidak tahu apa-apa. Seperti kata pepatah, semua ketakutan berasal dari kurangnya daya tembak. Aku tidak peduli dengan kekuatan tembakmu atau kekurangannya. Dengan hanya 3.000 pasukanmu, bahkan jika kamu membalikkan dunia, kamu tidak akan bisa melakukan trik apapun. Ingatlah dulu, 1.000.000 kavaleri Dacia bertempur melawan Dajin. Bukankah mereka juga kembali dengan kekalahan telak? Sepertinya Perdana Menteri yang benar-benar mahir dalam meningkatkan moral orang lain dan meredupkan wibawa Anda sendiri. Karena Perdana Menteri yang meremehkannya, mengapa tidak menyetujui taruhan saya? Dalam 1 jam, orang-orang Dajin akan semua dikalahkan sepenuhnya. Baiklah, si tua Qinshan itu mungkin kalah darimu, tapi aku tidak akan. Karena Perdana Menteri yang tidak percaya. Kalau begitu mari kita tunggu saja. Bagaimanapun, hari ini pemenang adalah Raja, dan yang kalah adalah bandit. 1 jam kemudian. Lapor, lapor. Bicaralah. Yang Mulia, kavaleri besi pasukan Dajin sudah tiba di luar gerbang kota. Mereka saat ini sedang dalam kebuntuan dengan 3.000 pasukan khusus. Hanya saja jumlahnya sangat berbeda. Situasinya mungkin sedikit tidak menguntungkan. Qin Xiu, bahkan seorang Kasim yang menganalisis situasi, memahaminya lebih baik darimu. Mengapa repot-repot berjuang sia-sia? Perdana Menteri, bukankah sedikit terlalu dini untuk mengatakan itu? Pasukan khusus saya dilengkapi dengan rudal. Kekuatan rudal-rudal ini, Anda juga sudah melihatnya. Jadi bagaimana jika kamu punya rudal? Itu 100.000 penuh. Pasukan kavaleri besi, 3.000 pasukanmu. Mustahil bisa mengalahkan mereka. 100.000 kavaleri besi. Ayah benar-benar gila. Mereka adalah orang-orang Dajin, bukan ras kita. Jika dulu, saya tidak berjalan di jalan yang sama dengan ayah. Sekarang, yang menikmati perlindungan adalah saya, kan? Perdana Menterian, mengapa Anda tidak menunggu sebentar lagi? Saya rasa Anda sedikit terlalu terburu-buru. Menunggu apa? Menunggu kabar. Seluruh pasukanmu dimusnahkan. Melapor kepada Yang Mulia, laporan pertempuran ibu kota menghadapi invasi Dajin. Pasukan khusus menggunakan senjata api, menghabiskan total lebih dari 3.000 senjata. Orang-orang Dajin menderita hampir 10.000 korban. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Perdana Menteri, ini hanyalah hidangan pembuka. Putra Mahkota, Mengapa Anda di sini? Bukankah saya sudah menyuruh Anda untuk menjaga menara gerbang kota? melapor kepada Yang Mulia.
Saya sudah mengatur seseorang untuk menjaganya, dan kemudian kembali untuk menyampaikan pesan. Bagaimana keadaan orang-orang di bawah sekarang? Melapor kepada Yang Mulia, pasukan khusus kami menggunakan bahan peledak untuk dilemparkan, dan kematian tentara Dajin telah melebihi 40.000. Kekuatan bahan peledak ini cukup bagus. Teruslah begitu. Tidak mungkin. Bukankah seharusnya Anda duduk di singgasana naga? Apakah pantat Anda sakit? Mungkinkah bahwa langit juga ingin menghancurkanku? Jansong, kita harus menjadi manusia. Seharusnya berpikir positif. Bukankah Anda masih memiliki 50.000 pasukan? Melapor kepada Yang Mulia, rudal panah sudah diluncurkan. Semua orang Dajin sudah mati. 100.000 pasukan, tidak ada satupun yang selamat. Apel. Ayah, Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Itu adalah 100.000 pasukan penuh. Bocah. Jangan berani-beraninya mencoba membodohiku. Perdana Menteri, mati. Semua orang Dajin sudah mati. 50.000 prajurit elit itu. Saya dengar ketika Dajin dikalahkan, mereka semua tercerai-berai. Langit ingin menghancurkanku. ayah. Ayah, bangunlah. Jansong, cerdas sepanjang hidupnya. Jika dia jujur, dia tidak akan berakhir seperti ini. Kau menghinaku bahkan saat kau sekarat. Kata-kata terakhir hegemon Wujian menjijikkan dan menyedihkan. Mengapa Anda begitu keras kepala? Bunuh saya. Bunuh saja saya. Anda, dosa-dosa Anda terlalu berat. Terlalu mudah bagi Anda untuk mati begitu saja. Saya akan menghukum Anda dengan menjadikan Anda pelayan di istana. Anggap saja ini penebusan dosa-dosa Anda. Selamat, Yang Mulia. 100.000 kavaleri besi rakyat Dajin Anda, semuanya telah dimusnahkan. Baik itu penasihat nasional Anda, atau jenderal-jenderal Anda. Mereka semua sudah tiada. Tidak mungkin. Saya harus melihat orangnya hidup atau mayatnya mati. Kau berbohong kepada saya. Yang Mulia tidak pernah berbohong. Kami benar-benar tidak bisa menemukan mayatnya. Terutama karena mereka semua hancur berkeping-keping. Bagaimana kau begitu kuat? Terakhir kali, Anda memanfaatkan kelemahan hamba dan meracuni hamba. Tentu saja hamba tidak bisa mengalahkan Anda. Karena Anda adalah saintas Dajin, maka saya akan membiarkan Anda merasakan, melihat negara Anda sendiri. Rasa kehancurannya, Yukian. Saya akan memberi Anda 3.000 prajurit pasukan khusus untuk Anda menyerang kerajaan Dajin. Dalam satu hari, musnahkan seluruh Dajin. Ya, Kamar tidur kekaisaran. Ayahanda Kaisar. dasar bajingan. Apa kamu gila? Menggunakan 3.000 prajurit untuk menghadapi 100.000 pasukan. Mengirim rakyatku untuk mati sia-sia. Kaisar, Anda salah paham terhadap putra mahkota. Wanita ini pasti salah minum obat. Kesalahpahaman. Kamu benar-benar membelanya. Bahkan jika aku turun tahta, aku harus memastikan keselamatan rakyatku. Tindakan terobos seperti itu sama sekali tidak dapat diterima. Kaisar, meskipun putra mahkota hanya mengirim 3.000 prajurit pasukan khusus, tetapi mereka dilengkapi dengan rudal yang sangat baik, sepenuhnya memusnahkan 100.000 prajurit elit. Terlebih lagi, mereka kini telah menembus wilayah orang-orang Dajin, meraih kemenangan besar berulang kali. Panji Dasia saya hampir tertancap di ibu kota kekaisaran orang-orang Dajin. Kabar baik seperti itu benar-benar ada. Tepat sekali. Tidak hanya itu, Anda mengalami demam tinggi yang terus-menerus, dan rumah sakit kekaisaran tidak berdaya. Adalah Yang Mulia, yang mengembangkan antibiotik, berhasil membawa Anda kembali dari ambang kematian. Ayah Kaisar baru saja gelisah. Saya minta maaf kepadamu. Saya sudah tua. Kekaisaran ini tidak lagi diputuskan olehku. Saya sudah memegang tahta ini cukup lama. Sudah waktunya untuk menyerahkannya. Saya masih ingin hidup beberapa tahun lagi. Xiao Zio, Putra Anda ada di sini. jika kamu mengambil posisi kaisar ini, dalam 10 tahun ke depan, apa yang ingin kamu lakukan? Putra Anda berniat membangun angkatan laut. Tidak hanya saya akan merebut kembali semua wilayah yang hilang, tetapi saya juga akan berekspansi keluar, meratakan dunia, memungkinkan garis keturunan Dasia kita berada di mana-mana.